Dia pernah menjadi seorang hunter di bumi, tetapi tak disangka jatuh ke alam iblis selama 100 tahun. Selama 100 tahun itu, dia mengasah keterampilan tingkat maksimal setelah mengalahkan naga iblis dan merebut bola dimensi. Dia akhirnya kembali dengan penuh kemenangan ke bumi yang telah lama hilang. Teman-teman lamanya telah lama tersebar di seluruh dunia, dan dia bukan lagi orang yang sama. Sebagai hunter terkuat, dia akan memulai perjalanan legendaris untuk menyapu seluruh dunia. Setelah berlatih di alam iblis selama 100 tahun, Minshew akhirnya datang untuk menantang penguasa terkuat alam iblis, naga iblis. Namun saat ini, dia sudah menderita luka parah. Ketika naga iblis bertanya apa keinginan terakhirnya sebelum mati, dia dengan tegas menyatakan ingin kembali ke tanah airnya. Naga iblis memberitahunya bahwa bola dimensi yang berisi energi untuk mengirimnya kembali ke tanah air ada di dalam jantungnya. Dengan itu, ia melancarkan serangan terakhir pada Minshew. Tak disangka, seluruh tubuh pria itu tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Naga iblis terkejut melihat luka Minshew sembuh. Ia langsung sadar ini bukan kemampuan pemulihan biasa, melainkan kekuatan regenerasi yang menakutkan. Merasakan bahwa orang di hadapannya adalah prajurit super yang memiliki seni penyembuhan dan kekuatan tempur. Kematiannya sendiri telah tiba. Hanya dengan satu gerakan, ia terbunuh. Setelah mendapatkan bola dimensi, dia menelannya dalam sekali teguk, lalu mengaktifkan lingkaran sihir dan kembali ke tanah airnya yang telah lama terpisah, bumi. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di tengah hutan. Setelah memastikan semprotan lebah parasit masih ada di dalam tubuhnya, dia mulai menjelajahi sekelilingnya. Dia mencoba memanggil kekuatannya, mana, tetapi mendapati mananya hanya 20% dari kondisi normal. Dia langsung mengerti ini adalah efek samping dari perjalanan dimensi. Situasi yang sama persis saat dia menyeberang dari bumi ke dunia lain bertahun-tahun yang lalu, mengingat butuh puluhan tahun untuk memulihkan kekuatannya di dunia lain. Dia tidak bisa tidak khawatir jika menemukan kekuatannya lagi akan memakan waktu selamanya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di hadapannya. Di belakangnya ada manusia setengah babi hutan yang mengejarnya. Minshew dengan mudah mengalahkan manusia setengah babi hutan itu dalam satu gerakan karena akhirnya bertemu dengan orang hidup. Dia tentu saja perlu mencari tahu segalanya. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui sekarang tahun 2037 dan dia telah kembali ke tanah airnya, negara K. Dia telah tersedot ke alam iblis pada tahun 2027. Yang berarti 100 tahun di alam iblis setara dengan hanya 10 tahun di bumi. Ketika dia mengetahui presiden saat ini adalah Choi Dae-soo, wajahnya penuh penghinaan, bajingan itu benar-benar menjadi presiden, kemudian dia merasakan aliran mana di sini sangat aneh. Wanita itu memberitahunya bahwa mereka saat ini berada di dalam menara pembelajaran. Ini adalah tempat yang mirip dengan Dungeon Hunter yang muncul beberapa tahun lalu, dan berhasil melewatinya akan membangkitkan kemampuan. Tergantung pada tingkat kebangkitan, ada kesempatan untuk bergabung dengan guild yang hebat. Minshew bertanya, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan menara pembelajaran? Ketika dia mengetahui bahwa pemegang rekor Hunter generasi kedua Ryu Ji-hwang membutuhkan waktu 3 minggu, dia samar-samar punya rencana. Pada saat ini, seekor harimau iblis muncul di belakang mereka. Otot-ototnya menonjol saat mengeluarkan geraman berbahaya. Wanita itu ketakutan dan siap melarikan diri, tetapi Minshew tetap tenang, sibuk menghitung waktu penyelesaian. Dia berkata dengan frustrasi, sepertinya aku tidak bisa memaksakan waktunya terlalu ketat. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia langsung membunuh binatang besar itu dan berkata dengan tenang, 5 hari seharusnya lebih dari cukup. Di kantor Presiden Guild Kekaisaran, seorang bawahan melaporkan kepada Min Shi-jun bahwa seseorang telah keluar dari menara. Tapi anehnya, salah satu dari mereka yang menyelesaikannya tidak ada dalam daftar masuk. Ketika Min Si-jun melihat foto orang ini, dia terkejut. Orang di foto itu adalah kakak laki-lakinya yang telah lama hilang. Waktu kembali ke hari kelima di menara, setelah mengalahkan monster terakhir, Minshew mendapati kekuatannya telah pulih hingga 25%. Kemudian sistem mendeteksi nilai kemampuan dan atribut keterampilannya, tetapi menampilkan tidak dapat diukur. Mendengar berita ini, dia menyeringai, jelas sudah menduganya. Selanjutnya, gerbang teleportasi terbuka. Dia melangkah ke gerbang, berpikir dalam hati, akhirnya kembali ke kota A. Kemunculannya segera menyebabkan keributan, karena semua orang sudah mendengar tentang prestasinya yang luar biasa. Saat ini, pemimpin tim 2 sedang melakukan inspeksi rutinnya. Dia mengetahui dari bawahannya bahwa Min Shi-yu adalah orang yang tidak ada dalam daftar. Melihat tubuh pria itu yang kurus dan matanya yang sombong, dia langsung merasa jijik dan mulai meremehkannya. Dia melangkah maju dan bertanya, kenapa namamu tidak ada di daftar? Min Shi-yu menyatakan bahwa dia tidak masuk melalui pintu masuk.
Pemimpin itu sama sekali tidak percaya padanya, tetapi Min Shiyu mengabaikannya dengan hanya mengatakan takdir membawaku ke sini. Pemimpin itu dengan menghina menusuk dahi Min Shiyu, mencurigai dia telah membangkitkan keterampilan tipe kamuflase, menuntutnya untuk mengakui kebenaran. Kalau tidak, dia akan merobek wajahnya. Menghadapi ancaman itu, Min Shiyu tersenyum menghina, menyuruh pemimpin itu untuk menutup mulut busuknya dan maju. Pemimpin yang marah itu segera melayangkan pukulan padanya. Ketika Min Shijun bergegas ke tempat kejadian, dia hanya melihat pemimpin yang tidak sadarkan diri dan beberapa bawahannya tergeletak di tanah. Mengetahui pelakunya telah menghilang, Min Shijun buru-buru memeriksa rekaman pengawasan. Rekaman itu menunjukkan Min Shiyu hanya butuh beberapa detik untuk mengalahkan kelima hunter. Melihat wajah yang familiar di rekaman itu, Min Shijun yakin itu adalah kakak laki-lakinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa penampilannya masih membeku seperti 10 tahun yang lalu, dia segera memerintahkan, keluarkan perintah perburuan segera, tapi sama sekali jangan terlibat konflik dengan Min Shiyu. Saat bertemu dengannya, sebut saja kalian orangnya Min Shijun dan undang dia kembali. Pada saat ini, wanita yang bepergian bersama Min Shiyu menemukannya. Dia menyatakan bahwa, meskipun dia tidak punya kesempatan untuk bertarung, dia membangkitkan keterampilan peringkat A. Min Shiyu berpikir, peringkat A? Meskipun dia belum menerima evaluasi akhir, merekrutnya ke guild tidak akan buruk. Jadi dia mengundang wanita itu untuk bergabung dengan guild kekaisaran. Wanita itu tersanjung dan langsung setuju. Saat mereka berbicara, sebuah suara terdengar, kau namai guildmu kekaisaran, tapi tindakanmu tidak berbeda dengan preman. Min Shijun menatap dingin pada pendatang baru itu, jaga bicaramu. Hunter Ryu Ji Huang, seorang pria berjas berambut putih, dan seorang pria berambut coklat klimis muncul. Pria berambut putih itu adalah Ryu Ji Huang, yang disebutkan Min Shiyu, seorang hunter peringkat S dan presiden guild berlian. Pria berambut coklat klimis itu bernama Choi Song-il, juga seorang hunter peringkat S, presiden guild Singa Putih. Ryu Ji Huang memeriksa anggota tim keamanan yang tidak sadarkan diri di tanah, berseru, sungguh orang yang menakutkan, menyebabkan kekacauan begitu dia keluar. Choi Song-il juga berkata, dari kelihatannya dia seharusnya seorang yang bangkit dengan keterampilan tingkat lanjut. Kemungkinan akan menjadi kekuatan tempur tingkat tinggi. Dia menunjukkan minat yang kuat pada Min Shiyu, tetapi Ryu Ji Huang juga ingin merekrutnya, menyarankan pendekatan siapa cepat dia dapat. Mengenai proposal kedua presiden, Min Shijun tidak memberikan jawaban yang jelas. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Guild manapun yang menemukan Min Shiyu lebih dulu harus memberitahu yang lain. Melihat Ryu Ji Huang muncul, bawahannya yang berambut biru bertanya apakah semuanya berjalan lancar, dan Ryu Ji Huang memerintahkan semua anggota peringkat C dan D di guild untuk pergi mencari seseorang. Bawahan itu bertanya siapa yang harus dicari, dan dia tersenyum penuh arti, menjawab, saudara laki-laki Min Shijun itu. Sementara itu, setelah keluar dari gerbang teleportasi, hal pertama yang dilakukan Min Shiyu adalah makan ayam goreng. Bray pada awalnya tidak mengerti, tetapi setelah mencicipi ayam goreng itu langsung takjub. Meninggalkan toko ayam, Bray bertanya kemana dia berencana pergi selanjutnya. Dia menjawab dengan santai, tentu saja, pulang. Kemudian dia kembali ke sebuah rumah yang berdiri sendiri. Saat dia masuk, bayangan dari masa lalu muncul di depan matanya, ayahnya duduk membaca koran, ibunya baru selesai memasak, dirinya yang lebih muda, dan Shijun dengan gembira melompat ke pelukan ayah mereka. Tetapi kenyataannya begitu sunyi, rumah itu sudah benar-benar berantakan. Dia diam-diam melihat semuanya, lalu duduk di luar berpikir, aku benar-benar tidak bisa mengingat wajah orang tuaku dengan jelas lagi. Beberapa orang mengatakan lupa adalah anugerah dari Tuhan, tetapi baginya itu adalah kutukan. Dalam 100 tahun di alam iblis, dia berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di planet yang penuh pertumpahan darah. Perlahan-lahan kehilangan perasaan menjadi manusia, dan dengan waktu fisiknya yang membeku, kesadaran dirinya juga memudar. Selama tahun-tahun yang panjang itu, dia merasa dirinya sedang dihapus oleh kutukan yang disebut kelupaan. Jadi dia berusaha mati-matian untuk berpegang pada kenangan tentang adiknya, kenangan tentang murid-muridnya. Oleh karena itu, kenangan itu menjadi obsesi dan kerinduannya tidak bisa berubah menjadi ingatan murni. Karena inilah, dia berhasil bertahan selama 100 tahun yang sepi itu. Selesai dengan perenungannya, dia bersiap untuk berangkat mencari adik dan murid-muridnya. Tepat saat dia melangkah keluar pintu, dia dikelilingi oleh sekelompok hunter. Pria berambut merah di atap, hunter peringkat C dari Guild Diamond, Byun Hakmun tiba-tiba berbicara. Apa kau tahu betapa susahnya kami mencarimu? Min Shiyu menjawab dengan malas. Teruskin apa? Mau aku menggiburmu? Byun Hakmun mengeluarkan keanggotaan Guild Diamond-nya, tapi ini tidak ada artinya sama sekali di mata Min Shiyu. Tidak mengetahui kekuatan sejatinya, Byun Hakmun masih memprovokasi. Kau akan jalan sendiri atau harus kubuat kau merangkak ke sini?
Min Shiyu yang berlidah tajam tidak menunjukkan belas kasihan. Kurasa merangkak lebih cocok dengan penampilanmu. Zaman sekarang bahkan gorila pun bisa menjadi hunter. Ini langsung membuat Byun Hakmun marah. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatannya, listrik berderak di sekujur tubuhnya, langsung melesat ke belakang Min Shiyu. Lalu dengan serangan dahsyat dia membantingnya keras ke dinding. Siapa yang kau sebut bajingan gorila? Byun Hakmun bergumam. Min Shiyu jatuh ke tanah lurus seperti tebu. Sebenarnya, dia sedang memeriksa panel skill Byun Hakmun. Dia bertanya pada Bray di dalam tubuhnya, mau memakannya? Bray menjawab dengan riang, ini adalah skill pertamaku yang kumakan di bumi. Aku mau. Oke. Dia berdiri dengan anggun. Sebelum Byun Hakmun sempat bereaksi, dia bergerak seperti hantu di belakangnya, dengan mudah melayangkan pukulan, menghantamnya ke tanah begitu dalam hingga tidak bisa digali keluar. Lalu dia mengulurkan tangannya ke arah Byun Hakmun, makanlah Bray. Begitu dia berbicara, gumpalan kabut hitam, keemasan keluar dari tangannya. Lingkaran sihir misterius terbentuk di bawah Byun Hakmun, terus-menerus menyerap kemampuan peringkat C miliknya yang disebut kilat petir. Selanjutnya, suara sistem mekanis terdengar di benak Min Shiyu. Ekstraksi skill Bray berhasil. Min Shiyu terkejut. Oh, ini juga berfungsi di bumi. Melihat ini, yang lain tidak berani lengah dan menyerbu Min Shiyu secara serentak. Ini memberinya kesempatan sempurna untuk berlatih saat dia mengaktifkan kekuatannya dan menggunakan teknik yang sama seperti Byun Hakmun. Hanya saja versi kilat petir Min Shiyu beberapa kali lebih kuat dari milik Byun Hakmun, kecepatannya seolah lebih cepat dari cahaya, langsung membunuh semua orang yang ada. Melihat ini, seorang anggota yang memegang pedang menyerbu ke depan. Sayangnya, dia hanya mengantarkan nyawa lagi untuk Min Shiyu. Panel skill, Munkul lagi. Skill, serangan kritis, peringkat C+. Setelah mengekstrak skill lawan dan mengambil senjatanya, Min Shiyu bersiap untuk menghadapi para hunter yang tersisa. Tapi tepat saat pedangnya akan menembus tenggorokan seseorang, dia dihentikan. Kakak. Mendengar suara yang sudah lama hilang dan familiar ini, dia berbalik dengan tidak percaya. Min Shijun menatapnya dengan air mata berlinang, memanggil lagi, Shiyu. Melihat kakak laki-lakinya yang tidak pernah ia temui selama 10 tahun, pikiran Min Shijun kembali ke masa lalu. Saat itu bumi tahun 2017 ketika gerbang teleportasi tiba-tiba muncul di planet yang damai, membuat dunia menjadi kacau. Monster-monster yang mengamuk dari gerbang membuat kekacauan di mana-mana, dan generasi pertama para Awaken muncul untuk melawan mereka. Itu adalah era biadab tanpa protokol darurat atau hukum yang relevan, di mana tidak ada yang terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Dalam kekacauan ini, sebagai anak yatim piatu, mereka hanya bisa mencari cara untuk bertahan hidup sendiri. Kakaknya, seorang Awakened generasi pertama, berhenti sekolah untuk menjadi seorang hunter demi menghidupinya, dan ini berlangsung selama 10 tahun. Hari ini, 10 tahun kemudian, dia akhirnya bertemu kembali dengan kakaknya dan membawanya kembali ke kediamannya. Melihat kakaknya yang penampilannya tidak berubah dan semangatnya tinggi, Min Shijun masih merasa sedikit tidak nyata. Mengetahui kakaknya masih menyimpan kamarnya, Min Shiyu berkata dengan lembut, "Kau sudah bekerja keras, Min Shijun." Kata-kata ini membuat Min Shijun kehilangan kendali atas emosinya hingga tercekat. Kaulah yang benar-benar bekerja keras. Dari kebiasaanmu mengatakan hal-hal norak seperti ini, kau pasti kakakku. Dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan bertanya, "Kakak, apa kau tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Di mana saja kau selama ini?" Min Shiyu dengan sayang mengacak-acak rambutnya. Itu adalah cerita yang berlangsung selama 100 tahun. Setelah penjelasan Min Shiyu, Min Shijun menyimpulkan, jadi pada dasarnya, 10 tahun yang lalu saat bersiap untuk melenyapkan Raja Iblis keempat, kau secara tidak sengaja tersedot ke dimensi lain oleh Raja Iblis. Di dimensi itu, kau bertemu Bray yang bisa mengekstrak skill orang lain. Dan selama 100 tahun berikutnya, kau menggunakan kekuatan itu untuk terus berkembang hingga akhirnya mencapai naga iblis. Kau mengalahkan naga itu dan kembali ke bumi melalui bola dimensional di jantungnya. Benar? Min Shiyu mengangguk. Ya. Dan Bray itu kembali bersamaku, sekarang menjadi parasit di tubuhku, melihat ekspresi bingung adiknya. Min Shiyu menghiburnya. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu ini semua terdengar tidak nyata, tapi kuharap kau mengerti aku tidak gila. Min Shijun langsung menyatakan. Tentu saja, dia sepenuhnya percaya pada kakaknya. Dan baginya, bertemu kembali dengan kakaknya sudah merupakan keberuntungan terbesar. Min Shiyu merasa lega dan bertanya pada adiknya bagaimana Choi Daesu menjadi presiden. Dari adiknya, dia mengetahui bahwa Choi Daesu mengklaim semua jasa karena telah mengalahkan Raja Iblis keempat dan menggunakan gelar hunter generasi pertama terkuat naik hingga ke posisi presiden. Min Shijun berkata bahwa orang itu selalu mengincar Guild Imperial, khawatir Choi Daesu akan menyakiti kakaknya setelah mengetahui kepulangannya.
Min Shiyu berpikir Choi Dae-soo hanyalah orang yang berpikiran sederhana, lalu bertanya apakah orang-orang yang menyebut diri mereka anggota Diamond itu adalah bawahannya. Min Shijun menyangkalnya, mengatakan Choi Dae-soo adalah presiden dari Guild Infinite Number dan memperkenalkan 7 guild yang saat ini mewakili negara K, yang secara kolektif disebut Seven Stars. Selain Imperial, 6 lainnya adalah Infinite Number, Diamond, White Lion, Warrior, Blue Flower, dan Ice Soul. Setelah perkenalan itu, Min Shiyu bertanya, ngomong-ngomong, di mana murid-muridku? Min Shijun pertama-tama menyatakan bahwa dia sudah lama tidak menghubungi mereka, lalu mengungkapkan situasi semua orang saat ini. Xiaolong kembali ke kampung halamannya, sementara Kang Yohua bersumpah setia di bawah Choi Dae-soo. Min Shiyu menghela napas ringan, itu cukup tidak terduga. Bagaimana dengan Min Jun? Detik berikutnya, jawaban Min Shijun membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam jurang es. Dia dibunuh. Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan suara rendah, siapa yang melakukannya? Min Shijun menjawab, tubuhnya menghilang, jadi kami tidak bisa menemukan pembunuhnya. Tapi hanya Hunter atau Awaken tidak terdaftar yang bisa membunuh Hunter. Bahkan HMCS ikut dalam penyelidikan tetapi tidak menemukan apa-apa. Min bertanya, apa itu? HMCS adalah tim investigasi khusus Hunter, sebuah organisasi internasional di garis depan yang memerangi kejahatan Hunter. Min Shijun membuka halaman yang relevan untuk menunjukkan pada Min Shiyu bahwa mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menangkap semua penjahat Awaken. Sederhananya, mereka adalah polisi untuk para Hunter. Min Shiyu membaca informasi itu dengan cermat. Bisakah kau menghubungkanku dengan mereka? Min Shijun menasihati, jika kau ingin menyelidiki, kenapa tidak menggunakan tim intelijen guild kita? Kalaupun aku pergi ke tempat seperti itu dan menghadapi bahaya, tidak apa-apa karena aku butuh lebih dari sekadar informasi. Min Shiyu menjawab. Min Shijun mencoba membujuk kakaknya. Mereka menangani kasus seperti pembunuhan. Kau baru saja kembali. Kau harus istirahat dan memulihkan insting bertarungmu. Min Shiyu dengan tenang menyela. Shijun, aku bertarung di dunia lain selama 100 tahun. Wajahnya menunjukkan senyum percaya diri. Badai macam apa yang belum pernah kulewati? Min Shijun menelan ludah dengan gugup. Aku lupa. Julukan kakak adalah, dia menyetujui permintaan Min Shiyu. Aku akan mencoba menghubungi Lei Yeji dari Isol. Dia ada di bagian manajemen di sana. Saat ini, Min Shiyu sepertinya melihat foto seseorang dan berkata bingung. Sepertinya aku pernah melihat wajah ini. Min Shijun mencondongkan tubuh lebih dekat. Pemimpin distrik Gangbuk HMCS, Hwang Jonggu, seorang hunter generasi 15. Apa kau mengenalnya? Min Shiyu berpikir, tidak. Nama orang ini adalah 2 hari kemudian di kantor pusat HMCS Gangbuk. Seorang pria paruh baya berambut coklat dan dikuncir kuda menerobos masuk dengan marah. Akhir-akhir ini, semua orang generasi kedua sama saja. Aku menerima permintaan dari atasan untuk memasukkan anak baru ke timku lewat jalur belakang. Takut orang tidak akan tahu mereka anak manja. Lalu dia menceritakan kepada bawahannya untuk yang ke-768 kalinya tentang pengalaman misi berbahayanya 10 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih seorang pemula yang menderita luka fatal dalam sebuah misi. Pada saat hidup atau mati, seorang hunter yang sangat kuat muncul dan menyelamatkan hidupnya. Saat dia tenggelam dalam cerita tak terlupakan ini, pintu kaca di belakangnya ditendang terbuka oleh Min Shiyu Byunggu. Kenapa kau seenaknya mengubah namamu dan membuat semua orang bingung? Melihat ekspresi bingung di wajahnya, Min Shiyu menyeringai nakal, ingat aku? Bagaimanapun juga, aku adalah penyelamat hidupmu. Rahang Hwang Byunggu hampir jatuh. Anjing gila, Hunter Min Shiyu. Melihat anak baru itu adalah penyelamatnya, Hwang Byunggu memperkenalkan Min Shiyu ke tim pada hari yang sama. Dia, yang biasanya tidak takut apapun, sangat gugup di depan penolongnya hingga hampir tidak bisa berbicara. Ini membuat bawahannya berspekulasi bahwa anak baru ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Saat keduanya berbisik, wanita berambut hijau bernama Kim Sung-a dipanggil ke ruang konferensi untuk membantu pelatihan dasar bagi pemula. Di ruang konferensi, Min Shiyu menyatakan kebutuhannya secara langsung, aku ingin kau mengumpulkan informasi tentang Hunter yang terbunuh dalam 20 tahun terakhir. Kim Seung tampak bingung, mengatakan dia perlu mengajukan permohonan ke asosiasi Hunter terlebih dahulu, tetapi Hwang Byunggu menyuruhnya melakukan yang terbaik untuk Min Shiyu. Jadi Kim Seung AE bertanya dengan serius untuk detailnya. Tuan Shiyu, apakah Anda secara khusus menanyakan informasi tentang mereka yang dibunuh oleh manusia? Kasus pembunuhan apapun yang telah ditentukan oleh HMCS sudah cukup? Juga, berikan aku daftar pembunuh hunter yang masih buron. Dia menganalisis dalam hati. Pelakunya kemungkinan adalah seorang hunter profesional. Jika sudah ditangkap atau mati, asosiasi seharusnya punya catatan. Saat keduanya berkomunikasi dan bekerja, seorang bawahan menemukan Hwang Byunggu melaporkan permintaan dukungan dari polisi.
Konflik kekerasan antara organisasi Awakener memperebutkan wilayah. Tampaknya salah satu pihak adalah Cerberus. Berita ini membuat Hwang Byung-gu pusing. Min Si-yu bertanya pada Kim Seong-ae tentang Cerberus. Kim Seong-ae memberitahunya bahwa organisasi ini terlibat dalam perdagangan senjata, pasar gelap, pembunuhan bayaran, dan perdagangan manusia hunter, dan polisi biasa tidak bisa menangani mereka. Mendengar kata kunci perdagangan manusia, Min Si-yu segera berkata dia ingin pergi ke tempat kejadian bersama Hwang Byung-gu. Di dalam sebuah klub malam, pemandangannya mengerikan. Melihat pria yang pingsan di kakinya, Wakil Komandan Cerberus, Kang Ho, berkata dengan bangga, pemimpin tim aksi Dewa Kematian tak berdarah masih jatuh di hadapan perisaiku. Komandan ketiga, Ji Ken, tidak setuju. Setengah dari mereka dijatuhkan oleh golokku saat keduanya bertengkar. Tepat saat Kang Ho hendak menandai wilayah, bagian tengah aula tiba-tiba meledak. Semua orang melihat ke arah sumbernya. Min Si-yu muncul sendirian di tempat kejadian sambil berkata acuh tak acuh, aku polisi hunter. Angkat tangan dan menyerah jika kalian tidak ingin mati. Suasananya hancur. Kemarahan Kang Ho memuncak. Dengan satu pukulan dia menghantam Min Si-yu ke dinding. Ji Ken segera menyalahkan Kang Ho karena bertindak gegabah dan mereka mulai berdebat. Tapi Min Si-yu muncul tanpa terluka dan bersih. Tampak sangat tertarik dengan skill Kang Ho, menuntutnya untuk menunjukkan kemampuannya. Kang Ho merasa ada yang tidak beres. Dia jelas mendengar tulang orang itu patah tadi, tapi situasinya mendesak. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dengan cepat menggunakan jurus pamungkasnya, skill peringkat B, armor seluruh tubuh. Anggota lain mengikuti menyerbu Min Si-yu bersama-sama. Apa yang terjadi selanjutnya? Kang Ho tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Hanya teringat almarhum kakeknya terus memanggilnya. Memikirkan kakek tersayangnya, dia tidak bisa menahan tangis. Min Si-yu menjambak rambutnya, menyuruh Bray mengekstrak skillnya. Merasakan kekuatannya terkuras, Kang Ho bertanya dengan enggan, kenapa kau bajingan sampai sejauh ini? Kami tidak tahu apa-apa, tidak membunuh siapapun, hanya menggunakan tubuh kami untuk mencari uang. Min Si tersenyum acuh tak acuh. Aku hanya ingin memastikan tingkat kekuatan penjahat yang bangkit saat ini, meskipun menghilangkan akarnya juga bukan hal yang buruk. Begitu dia selesai berbicara, Hwang Byung-gu dan yang lainnya tiba terlambat. Dia hendak menyatakan keprihatinan pada Min Si-yu, tetapi mendapati dia sudah menangani semuanya. Melihat mayat-mayat bergelimpangan di tanah, dia berkeringat dingin berpikir, meskipun orang-orang ini memang cukup brutal untuk dieksekusi segera, dia sama sekali tidak terpengaruh setelah membunuh, meskipun dia selalu disebut anjing gila. Apakah dia senekat ini sebelumnya? Di samping keluhan, Hwang Byung-gu tidak punya pilihan selain mematuhi permintaan Min Si-yu untuk membersihkan. Namun, tidak ada yang menyadari masih ada seseorang yang bersembunyi di bawah meja di sudut, berbicara di telepon. Dia melaporkan semua yang terjadi di tempat kejadian kepada pria di seberang telepon. Ketika pria itu, hunter peringkat Accord dari Guild Taring Merah Kota G Negara C, mendengar kematian Geken, dia bertanya tak percaya siapa yang mati. Segera setelah itu, dia naik penerbangan internasional ke negara K. Baru tiba di bandara kota A, dia bertanya kepada anggota asosiasi Hunter Lee Junyang yang datang menjemputnya, di mana adikku? Jenazah tersangka Ji Ken saat ini disimpan di Departemen Forensik Hunter. Silakan ikut dengan saya nanti untuk mengkonfirmasi jenazah, jawab Lee Junyang. Kurt mencibir, tersangka? Ku dengar Ji Ken dibunuh oleh seseorang dari HMCS. Tapi Lee Junyang bilang dia tidak bisa menjawab itu. Jadi Kurt bertanya lagi, selain jadwal yang ditentukan, bisakah aku bergerak bebas di waktu lain? Yang lain memberikan jawaban negatif. Jadi sementara yang lain berjalan pergi, dia diam-diam memanggil rekannya, Hunter Operasi Rahasia Guild peringkat B+, Liu Yanfeng, temukan mereka. Setelah memberi perintah, dia diam-diam bersumpah untuk menemukan pembunuh saudaranya dan merobek jantung orang itu hidup-hidup. Di sisi lain, Min Si-yu mengetahui dari saudaranya tentang pencurian barang-barang milik muridnya, Min Jun. Bukankah mana seorang hunter itu seperti sidik jari yang bisa mengidentifikasi kode, tipe tempur, dan peringkat? Tanya Min Si-yu. Para hunter yang menyelidiki saat itu semua percaya bahwa pelakunya ingin menghapus jejaknya sendiri, jadi dia memindahkan semuanya, jawab Min Si-yu. Lagi pula, Min Si-yu adalah seorang arkeolog dengan banyak materi terkait di rumah, jadi mereka berteori si pembunuh tidak ingin meninggalkan barang apapun yang mungkin mengandung mananya. Min Si-yu tiba-tiba bertanya, apakah itu benar-benar perbuatan si pembunuh? Bagaimana jika itu hanya perampokan biasa? Dia menunjuk ke sebuah titik di daftar properti. Banyak barang berharga, dan TKP-nya sangat berantakan, akan lebih mudah meninggalkan bukti. Jika tujuannya sejak awal adalah menghilangkan jejak mana, bukankah akan lebih tuntas jika membakar semuanya saja? Min Si-jun segera mengerti maksud saudaranya. Maksudmu setelah Min Jun meninggal, ada pencuri yang masuk ke rumahnya? Min Si-yu langsung berjalan keluar. Kita harus menangkap orang-orang itu.
Tapi Min Si-jun menunjukkan bahwa pembunuhan Min Jun terjadi bertahun-tahun yang lalu. Menanggapi ini, Min Chi-yu berjanji dengan percaya diri, kau harus melihatnya dengan mata kepalamu sendiri untuk tahu. Sampai jumpa malam ini. Namun, tak lama kemudian, dia seperti ditampar kenyataan. Ternyata ada terlalu banyak pencuri di negara K, dan dia menghabiskan seminggu tanpa menemukan orang-orang yang menjual barang curian itu. Bray mengajukan diri untuk membantunya meramal rute, tetapi malah membawanya ke jalan buntu, membuatnya semakin kesal. Tepat pada saat itu, suara seorang pria tak dikenal terdengar. Bos, apa kau dengar rumor baru-baru ini? Min Si-yu dengan cepat bersembunyi untuk menguping. Sepasang pria, satu tinggi dan satu pendek, sedang mendiskusikan penindakan HMCS terhadap para penjual barang curian. Dari percakapan mereka, Min Si mengetahui bahwa keduanya sebenarnya veteran dalam menjual barang curian hunter. Mereka berencana memanfaatkan ini dan mengosongkan gudang mereka. Min Si-yu melompat keluar. Di mana gudang itu? Aku menyita gudang kalian sekarang. Anak buah yang tinggi kurus itu segera mengenali Min Si-yu sebagai pelakunya, dan bos yang pendek gemuk dengan cepat memanggil bantuan. Dengan satu panggilan telepon, para anak buahnya datang bergegas, tapi ini sangat cocok untuk Min Si-yu menyelamatkannya dari mencari mereka satu persatu. Begitu semua orang berkumpul, dia mengaktifkan kekuatannya. Cahaya keemasan menyelimuti tangannya. Gelombang kejut yang dahsyat menebas semua orang yang ada seperti memotong sayuran, membuat mereka pingsan. Dia melihat ke arah pria tinggi kurus yang tersungkur. Sekarang bisa kau antar aku ke gudang? Pria tinggi kurus itu bertanya dengan gemetar. Si siapa kau? Min Si-yu menunjukkan senyum gila. Aku orang gila. Dipimpin oleh pria tinggi kurus itu, Min Si-yu tiba di gudang dan menemukan satu-satunya barang milik Min Jun yang tersisa. Catatan penelitian. Tapi catatan itu terkunci dengan sihir pelindung yang dipasang pada kuncinya. Ini adalah mantra yang hanya bisa dibuka dengan mana pemiliknya. Setelah menemukan barang-barang Min Jun, Min Si-yu segera menelepon Hwang Byung-gu, memintanya untuk datang menjemput dan membawanya ke suatu tempat di mana berbagai teknik rahasia dan kemampuan aneh dapat digunakan, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dapat ditukar. Zona netral pertempuran, Black Sky Fall. Di sebuah ruangan, seorang wanita dengan rambut hitam lurus panjang sedang meramal. Melihat hasil ramalannya, dia tertawa pelan. Oh, astaga. Sepertinya tamu terhormat akan datang. Wanita ini adalah salah satu dari 10 pemimpin Black Skyfall, penyihir agung Nameless. Di sisi lain, melihat bangunan yang hampir tidak berubah dari 10 tahun yang lalu, Min Si-yu menghela napas. Tidak banyak yang berubah di sini. Nameless muncul tepat waktu, lama tidak bertemu. Aku sudah menunggumu. Masuklah. Setelah berbasa-basi singkat, Min Si-yu mengeluarkan catatan penelitian, meminta Nameless untuk membantu mengekstrak mana darinya. Nameless juga dengan efisien mengeluarkan cangkir perak dan belati perak. Kau ingat metodenya, benar kan? Min Si-yu langsung mengambil belati itu dan menyayat telapak tangannya, meneteskan darah ke dalam cangkir perak. Begitu darah terkumpul cukup banyak, Nameless mengambil cangkir itu dan meminum darahnya dalam satu tegukan, lalu menghembuskan beberapa aliran energi ungu dari mulutnya. Ini adalah kemampuan khususnya pengembalian mana. Energi ungu itu membentuk lingkaran sihir di bawah catatan penelitian, memulihkan dan mengekstrak mana dari catatan itu. Selanjutnya, dia menyayat pergelangan tangannya menggunakan darah sebagai segel untuk memandu mana ke dalam botol kecil, menyelesaikan ritualnya. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, Min Si-yu menggunakan kemampuan penyembuhan untuk menyembuhkan luka di pergelangan tangan Nameless, lalu mengambil botol kecil itu dan pergi dengan santai. Setelah meninggalkan Black Skyfall, dia bergegas tanpa henti ke Institut Penelitian Sejarah Kuno, tempat Min Jun dibunuh, untuk menjelajahi ingatan Min Jun dari hari dia terbunuh. Dia datang ke tengah aula menggunakan keahliannya, pikiran sisa mana saat energi dalam botol dilepaskan. Pemandangan dari hari itu segera muncul di depan matanya. Dia melihat Min Jun berdebat sengit dengan seseorang, lalu dibunuh secara brutal oleh orang itu. Menyadari mulut Min Jun membuka dan menutup mengatakan sesuatu, Min Si-yu dengan cepat mendekat untuk mendengarkan. Menyusun kalimat lengkap apakah itu perintah VIP? Si pembunuh di seberang menjawab, itu seseorang dengan status lebih tinggi dari itu, pikir Min Si-yu dalam hati. Apakah anak ini, Min Jun, bergabung dengan organisasi lain selain Institut Penelitian? Dia diam-diam mengambil botol itu dan menarik kembali lingkaran sihir, tampak tenang di permukaan. Tetapi gejolak hebat di dalam dirinya membuat Bray pun pusing, bertanya dengan cemas, apakah Min Si-yu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawab Min Si-yu datar. Setelah 100 tahun, sudah waktunya ada yang tidak beres. Tiba-tiba, seseorang muncul di belakangnya. Orang itu berkata seseorang ingin bertemu Min Si-yu dan memintanya untuk ikut. Tapi Min Si-yu dengan tenang berkata, kalian datang 6 orang sekaligus, formasi yang cukup hebat.
Persepsinya yang tajam mengejutkan pria berambut abu-abu itu. Dia berhenti bersembunyi dan memberi isyarat kepada teman-temannya untuk semua menunjukkan diri. Min Siyu berpura-pura mengangkat tangannya menunjukkan dia tidak akan melawan. Tapi ketika pihak lain mengirim seseorang untuk mengikatnya, Min Siyu langsung membunuh orang itu, berkata dengan sombong, tapi aku lebih tertarik untuk menebas orang. Bray juga muncul untuk pertama kalinya, memantul di tangannya. Melihat teman mereka terbunuh, yang lain dengan marah ingin maju dan melawan Min Siyu mati-matian, tapi Kurt menghentikan mereka. Kekuatannya berputar di tangannya, tatapannya dingin, serahkan sisanya padaku. Dia mangs aku. Dia menatap Min Siyu dan bertanya dengan muram, apakah kau yang membunuh Geken dari Cerberus, saudaraku? Soal itu aku tidak terlalu yakin. Min Siyu menggaruk kepalanya. Saat kau bersih-bersih, apakah kau menanyakan nama sampahnya? Rasa jijik dan ketidakpedulian dalam kata-katanya membuat amarah Kurt mencapai puncaknya. Dia menyerbu ke depan, melayangkan pukulan kekuatan penuh ke arah Min Siyu. Min Siyu dengan santai menangkis, membiarkan lawannya meninggalkan luka di lengannya. Luka itu dengan cepat sembuh. Dia berkomentar dengan penuh minat. Tidak buruk. Kau pasti peringkat A. Kurt terkejut dalam hati, penyembuhan instan. Apa dia seorang healer? Tapi amarah tidak memberinya waktu untuk berpikir, melanjutkan serangannya pada Min Siyu, tepat saat yang lain ingin membantu. Min Siyu tiba-tiba muncul di hadapan mereka, lalu menggunakan kilat petir, langsung menaklukkan semua orang. Melihat pria yang luar biasa cepat itu, Kurt memutar ulang percakapan mereka sebelumnya. Orang itu telah sepenuhnya menguasai polanya dan menghindari segalanya dengan gerakan minimal. Bahkan hunter tipe kecepatan yang ditemuinya di gerbang tidak bisa melakukan ini. Kurt segera mengerti ini bukan lawan biasa. Di sini, Min Siyu mencekik leher musuh, berkata pada Kurt, sepertinya kamu salah paham. Dia perlahan-lahan meningkatkan tekanannya. Baik itu kakakmu atau orang ini, jika mereka melakukan kejahatan, mereka harus menghadapi hukuman. Karena dia mati di tanganku, itu berarti dia adalah penjahat yang bangkit. Apa yang perlu kamu keluhkan? Warga yang dirugikan oleh kakakmu lah yang seharusnya mengeluh. Kurt mengertakkan giginya karena marah. Maksudmu selama mereka penjahat, membunuh mereka tidak masalah? Kakakku menjadi penjahat hanya untuk membesarkanku saat aku masih kecil. Dosa meremehkan nyawa orang lain dengan seenaknya, akan kau bayar dengan nyawamu sendiri. Dengan itu, kekuatannya berubah menjadi panah tak terhitung yang melesat cepat ke arah Min Siyu. Ini adalah skill Kurt yang lain, badai panah dewa. Melihat tidak ada tempat untuk bersembunyi, Min Siyu meminta Bray menggunakan skill terakhir hari ini, netralisasi. Efeknya adalah menganalisis atribut dan jumlah mana dari skill target, memasukkan properti yang berlawanan, dan mengerahkan lingkaran sihir untuk pertahanan. Kurt terkejut. Sihir penghalau? Min Siyu bergegas ke hadapan Kurt. Apa menurutmu semua orang yang mengalami hal yang sama dengan kakakmu akan memilih menjadi penjahat? Berhentilah menjual sentimen murahan itu. Itu sudah ketinggalan zaman. Mengatakan ini, dia mengangkat kakinya dan menendang wajah Kurt dengan keras. Kurt berjuang untuk menahan gerakan ini, lalu memusatkan kekuatan badai panah dewa ke satu titik, melancarkan serangan terakhir pada Min Siyu. Tapi Min Siyu melompat, menghindari serangan itu. Lalu Min Siyu menjambak rambut Kurt, mengarahkan lututnya ke depan, menghantam dagunya dengan kejam. Kurt tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, dan dengan panik melayangkan pukulan lagi. Sementara Liu Yanfang merapal mantra untuk mengikat Min Siyu, dia berhadapan dengan Kurt yang menyerang. Min Siyu dengan tenang menjatuhkan hukuman. Selamat, kalian berdua bersaudara menjadi penjahat bersama. Lalu mengeluarkan jurus pamungkasnya, pencuri nyawa. Kurt langsung terkuras menjadi kering kerontang. Melihat pemandangan mengerikan ini, Liu Yanfang berkata dengan gemetar, hal semacam itu sebenarnya skill seorang penyembuh? Min Siyu mendarat perlahan. Bagaimana bisa kau menyebut skill kebangkitan pertamaku hal semacam itu? Aku tidak pernah menjadi penyembuh biasa sejak awal, karena aku tidak menggunakan mana untuk mempertahankan vitalitas. Aku memanipulasi kekuatan hidup itu sendiri. Aku adalah penyihir kehidupan. Setelah membuat Liu Yanfang yang terakhir sadar pingsan, dia mengambil perekam dari pinggangnya, mengarahkannya pada dirinya sendiri. Byunggu, ini seharusnya sudah terekam dengan baik. Benar kan? Aku benar-benar tidak menyerang duluan kali ini. Itu murni pembelaan diri. Sementara itu, Huang Byunggu di ujung sana, meskipun masih duduk, jiwanya seolah-olah telah mati untuk sementara waktu. Karena yang ditekan Min Siyu bukanlah tombol rekam, melainkan tombol siaran langsung. Jadi selama rapat, semua orang membahas insiden ini. Mereka menyebutkan bahwa terakhir kali mereka menyiarkan langsung penumpasan penjahat adalah 2 tahun lalu saat syuting video promosi perekrutan markas besar HMCS Internasional. Meskipun saat itu mereka berkoordinasi dengan media sosial, dari sudut pandang operasional, itu adalah rencana yang gagal karena HMCS tetap tidak bisa menghasilkan rekaman yang layak.
Seorang staf berkata, sepertinya ada orang berbakat yang bergabung dengan HMCS, tapi dengan kemampuannya, kenapa dia memilih di sini? Namun, dalam siaran langsung ini, yang terbunuh adalah Hunter Kurt dari Guild Taring Merah Kota G. Meskipun setelah menyelidiki isi rekaman dari peraturan yang berlaku, HMCS tidak melanggar hukum. Tapi sebelum selesai, terpotong oleh sebuah suara, maaf membuat kalian menunggu, Presiden negara K saat ini, Choi Dae-soo, muncul dengan mengesankan. Apa masalahnya? Beberapa hari kemudian, di kafetaria karyawan Guild Imperial, Min Si-jun memberitahu Min Si-yu tentang diskusi publik yang dipicu oleh siaran langsung itu. Untungnya, perekam Min Si-yu terlalu banyak berguncang dan tidak menangkap wajahnya dengan jelas. Min Si-jun khawatir Choi Dae-soo akan menyakiti Min Si-yu, menyarankannya untuk tidak menonjolkan diri untuk saat ini. Tapi Min Si-yu meyakinkannya untuk tidak khawatir. Pada saat ini, sekelompok Hunter Guild berjalan mendekat dan Min Si-yu segera mengenali salah satunya sebagai wanita yang dia temui saat kembali ke bumi. Min Si-jun memperkenalkannya. Ini adalah Hunter Shin Ji-soo, rekrutan baru yang bergabung dengan Guild. Selesai berbicara, Min Si-jun menatap pria berpotongan cepak di sampingnya. Hunter Seok yang datang bersama Nona Jisoo, hari ini ada pengarahan gabungan Hunter baru kan? Benar? Hunter Seok mengangguk mengonfirmasi. Lalu dia memperkenalkan yang lain kepada Min Si-yu, Hunter Chu Ha-min dari Guild Singa Putih, Hunter Dae-hwa dari Guild Jiwa Es, dan dirinya sendiri, Seok Tae-ji dari Guild Imperial. Setelah perkenalan, dia dengan rendah hati meminta bimbingan Min Si-yu. Min Si-yu selalu memperlakukan orang yang sopan dengan baik, namun Chu Ha-min sangat meremehkan, menganggap pembunuhan Kurt oleh Min Si-yu hanyalah gertakan. Mendengar orang lain menghina kakaknya, Min Si-jun menyuruhnya untuk menjaga ucapannya. Mereka segera mulai berdebat, dan Min Si-jun menyebut nama Presiden Singa Putih, Choi Sung-il. Chu Ha-min segera menyatakan dengan bangga bahwa dia adalah Hunter peringkat A+, dan murid langsung dari pemimpin narsis hitam, Xiao Long. Ini segera menarik perhatian Min Si-yu. Dia menghentikan perdebatan mereka, lalu berkata kepada Chumin, "Jika kau ingin memastikan sesuatu, temui aku secara langsung. Meskipun jelas gurumu gagal dalam pendidikan karakter, aku penasaran seberapa baik dia mengajar teknik bertarung." Mendengar orang lain menghina gurunya, Chumin menggertakkan giginya karena marah. Dia melampiaskannya dengan menendang kursi di dekatnya dengan keras, memperingatkan Min Si-yu dengan tatapan membunuh untuk berhati-hati di jalanan malam. Setelah Chumin pergi dengan marah, Min Si-jun dengan cepat menenangkan kakaknya, tapi Min Si-yu tertawa senang. Dia adalah cucu muridku. Tidak peduli seberapa kasar dia, aku tidak akan menyalahkannya. Kantor, Direktur MCS, Direktur Cabang HMCS Negara K, baik Jeon-ho sedang menerima Presiden Guild Singa Putih, Choi Sung-il. Mereka menengahi konflik antara Chumin dan Min Si-yu, tapi baik Jeon-ho tahu kedatangan pribadi Choi Sung-il ke markas HMCS sebenarnya untuk membajak orang. Jadi dia memberitahu Choi Sung-il bahwa Min Si-yu sedang pergi dalam misi mengawal penjahat yang bangkit ke penjara. Melihat Baek Jeon-ho berkata demikian, Choi Sung-il tidak bisa tinggal lebih lama dan pamit pergi. Tapi dia belum menyerah untuk merekrut Min Si-yu ke Guild Singa Putih. Jadi dia meminta sekretarisnya mengatur agar Chumin ikut dalam misi ke penjara CDR. Sementara itu, di kantor penjara CDR, penanggung jawab dengan cemas menunggu personel pendukung dari HMCS. Dia bingung mengapa para tahanan yang dikurung selama berbulan-bulan tiba-tiba terlibat konflik, terutama yang bernama Shirley Falk, yang meskipun memakai pengekang ringan, masih menghajar 5 orang hingga babak belur. Untuk penjahat khusus yang terkenal di dunia ilegal seperti itu, semua penjaga berharap bisa cepat menangani pembuat onar ini. Waktu kembali ke beberapa hari yang lalu. Di dalam sel, seekor tikus pembawa pesan berlari ke kaki Shirley Fox. Ini adalah pesan dari Bestia. Kau seharusnya tahu pertemuan akan segera diadakan. Benar kan? Organisasi telah mengatur segalanya di penjara. Ada sesuatu yang harus kau lakukan untuk keluar dari sini. Buat saja sedikit masalah di penjara. Waktu kembali ke masa sekarang. Min Si-yu tiba di lokasi misi. Melihat gedung di depannya, dia berpikir, jadi ini penjara Awakener Kota R. Saat Chu Ha-min bergegas ke penjara Kota R, dia diberitahu kendaraan pengangkut tahanan sudah berangkat. Dia menoleh ke belakang tepat pada waktunya untuk melihat kendaraan pengangkut tahanan yang melaju kencang yang disebutkan penjaga. Tanpa pilihan lain, dia menyetir untuk mengikuti. Di dalam mobil pengangkut, Min Si-yu sedang santai meminum es kopi. Melihat penampilannya yang santai, Shirley Fox sangat tidak senang. Mengetahui orang itu bukan penjaga penjara, Shirley berkata dengan jijik, "Guild mana yang mengirimmu? Masih berani mengawal sendirian setelah mendengar namaku? Sepertinya kau cukup percaya diri ya?" Min Si-yu memiringkan kepalanya, terlihat polos. "Apakah kau orang penting?" Shirley menggoyangkan belenggunya. "Saat memakai pengekang ini, aku menghajar 5 penjahat Awaken sampai babak belur.
Mereka memilih mobil pengangkut biasa dan membiarkan pemula sepertimu mengawal Hunter peringkat A++ sendirian. Kau seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Benarkan? Kau akan mati. Begitu dia selesai bicara, mobil pengangkut itu diserang dan langsung meledak. Melihat kendaraan yang hancur, pria tua di rumput itu bergumam, apa kita berhasil mengenainya? Tapi Shirley menendang pintu mobil yang rusak itu sambil mengumpat, sialan, kakek tua, apa kau mencoba meledakkanku juga? Pria tua itu tidak peduli, malah mengejek Shirley yang terlihat seperti anjing berkalung, lalu bertanya apa dia sudah membereskan petugas pengawal. Shirley berkata dia menendang pelipis pria itu dengan keras saat terjadi tabrakan. Selanjutnya, anak di samping pria tua itu membuka belenggu Shirley. Tepat saat mereka akan pergi, Chumin menghentikan mereka. Pria tua itu merasakan hanya ada Chumin sendirian, jadi Shirley memutuskan untuk bertarung solo. Dia menggunakan skill peringkat A+ miliknya, manusia serigala, langsung berubah menjadi manusia serigala yang besar. Chumin terkejut, seorang awakener tipe transformasi, tapi meskipun begitu, tubuh utamanya tetap manusia. Dia tanpa rasa takut menggunakan skill peringkat A+ miliknya, Asura, tarian kekacauan berlian, menutupi tubuhnya dengan zirah tak terlihat. Dua kekuatan besar berbenturan dengan keras, menimbulkan gelombang energi. Dalam adu kekuatan, Shirley diam-diam terkejut, skill kecepatan peringkat A, menghadapi ini sendirian benar-benar merepotkan. Di sini, Chumin juga terkejut, aku jelas memukulnya dan menyebabkan kerusakan. Kenapa dia belum jatuh? Melihat mereka menemui jalan buntu, pria tua itu memutuskan untuk tidak menunda dan menyuruh anak itu membantu Shirley. Anak itu segera memanggil mainan Hydra untuk menyerang Chumin. Chumin menghindar ke samping, berpikir dengan jijik kalau ular mainan itu tidak berguna. Detik berikutnya, Hydra itu melilit tubuhnya dengan erat, dan dia akhirnya mengerti ini adalah skill pelacak. Memanfaatkan lawan yang terikat, Shirley dengan cepat meninju perutnya. Chumin jatuh kesakitan. Tepat saat Shirley akan menghabisi Chumin, sebuah kekuatan dahsyat menghantam dan menciptakan kawah di antara mereka, tidak hanya mementalkan semua orang tetapi juga menghancurkan Hydra di tubuh Chumin. Karena mantra yang rusak dan dampak kekuatan, anak itu batuk darah dan tewas di tempat. Lalu suara Min Xiu terdengar, menyerah begitu saja di hadapan musuhmu? Begitukah cara Xiaolong mengajarimu? Dia mengutak-atik perekam di pinggangnya sambil bergumam. Yang mana siaran langsungnya? Yang mana rekamannya? Melihat ini, Shirley terkejut. Tidak mungkin. Kau pasti bercanda. Aku jelas menendang organnya sampai hancur. Pria tua itu juga menyadari bahwa pendatang baru itu tangguh. Hanya Chumin yang masih tidak mengenali kekuatan Min Xiu menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah dan menunggu bantuan. Min Xiu berdiri diam, menjatuhkan vonis seperti dewa kematian itu sendiri. Kalian secara aktif menyerang petugas pengawas, melepaskan pengekang penjahat, menghancurkan mobil pengangkut, hampir membunuh hunter rendahan ini, dan mengganggu waktu kopi suciku. Di bawah wewenang Hunter HMCS, aku akan menganggap ketiga orang berikut sebagai penjahat aktif dan akan segera mengeksekusi hukuman. Dengan itu, energi merah yang mirip dengan milik Chumin terpancar dari tubuhnya dan dia menginstruksikan, perhatikan baik-baik. Skill Asura bukan untuk memukul, tapi untuk menembus musuh. Segel seperti salib muncul di telapak tangannya. Seketika, Shirley menyerangnya. Dia menembus pertahanan lawan yang diperkuat skill dengan satu pukulan, membuatnya terbang. Ini adalah versi upgrade dari Asura, tarian kekacauan berlian, Asura, serigala gila tarian darah zirah hitam, Chuhamin di sampingnya ternganga. Itu teknik guru Xiaolong. Saat Shirley terpental, Min Xiu melesat maju untuk melancarkan pukulan fatal, tapi sebuah mantra terdengar dari samping, Mahoraga. Seketika, beberapa sambaran petir merah darah memisahkan mereka, dan Min Xiu dengan cepat menghindari sambaran petir itu. Dia menoleh ke belakang untuk melihat pria tua itu memegang tongkat, segel kutukan muncul di telapak tangannya. Ini adalah skillnya, kilat dinding petir, Mahoraga. Min Xiu untuk pertama kalinya melihat seseorang menggunakan alat kutukan dan mantra ganda untuk mengaktifkan skill, dan Bray dengan bersemangat bertanya apakah mereka bisa memakan skill pria tua itu. Min Xiu menolaknya. Tidak, itu sepertinya gulungan sekali pakai. Cukup suntikan mana ke dalam kutukan yang tertulis oleh pembuatnya dan itu akan aktif. Sangat mahal. Di sini, Chumin masih bertanya mengapa Min Xiu mengetahui teknik gurunya, tetapi ditekan ke tanah oleh susunan gravitasi yang dipasang pria tua itu. Jangan bertindak gegabah, anak muda, kata pria tua itu dengan serius. Kecuali kau ingin melihat anak muda itu dihancurkan sampai mati oleh susunan gravitasiku. Min Xiu bertanya dengan tertarik, apa kau mengancamku? Aku sedang bernegosiasi. Biarkan aku pergi tanpa cedera dan aku akan mengampuni anak ini, jawab pria tua itu. Sebenarnya, dia sendiri tidak yakin kau hanya kebetulan berpartisipasi dalam misi ini. Benarkan? Jika kau pergi saja sebelum selesai, Min Xiu menyela.
Omong kosong apa? Aku punya tujuan, dan secara khusus mengambil misi payah ini. Dia melangkah ke arah orang itu. Kalian adalah pembunuh yang berspesialisasi dalam membunuh hunter. Benar kan? Dan bagian dari organisasi yang cukup besar. Ekspresinya menjadi dingin. Jadi, dari organisasi mana kalian berasal? Merasakan ancaman itu, pria tua itu hendak merapalkan mantra untuk mengendalikan susunan gravitasi. Tapi gelombang kejut Min Siyu menghancurkan alat kutukan itu. Merasakan energi yang melonjak di telapak tangannya, Min Siyu berpikir, sekitar 40% pulih. Sepertinya pemanasan berkualitas bekerja dengan baik. Dengan penemuan yang menyenangkan ini, Min Siyu terlalu malas untuk menunda lebih lama dan segera menuntut pria tua itu untuk mengaku. Tetapi pria tua itu menyatakan bahwa bergabung dengan organisasi membutuhkan sumpah diam, dan sumpah ini biasanya terikat pada mana si pengucap sumpah. Membocorkan informasi akan mengakibatkan hukuman. Begitu dia selesai, Shirley di dekatnya juga sadar kembali, perlahan berdiri. Min Siyu tersenyum menghina. Kau tidak mau bicara karena takut mati? Jika begitu, jangan khawatir. Kau akan terbiasa setelah mati 3 atau 4 kali. Dengan itu, energi hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat ini, Shirley langsung menyerang, tetapi dihadang oleh Chumin yang ikatannya dilepaskan. Keduanya hendak bertarung lagi ketika mereka tiba-tiba mendengar Min Siyu merapal, angin utara. Dalam sekejap, pusaran hijau yang berputar dengan kecepatan tinggi mengelilingi pria tua itu dan Shirley. Ini adalah skill atribut angin peringkat SS miliknya, 1000 angin. Min Siyu mencengkeram leher pria tua yang sekarat itu, menyembuhkannya dengan sihir, lalu berkata dengan tenang, inilah rasanya kematian. Kilatan haus darah terpancar di matanya. Setelah mengalaminya beberapa kali lagi, kau akan bersedia menjawab pertanyaanku. Benar kan? Melihat pria tua itu masih tidak mau bicara, Min Siyu mematahkan lehernya hingga berbunyi krak, lalu menyembuhkannya lagi. Metode penyiksaan yang tidak manusiawi ini membuat Chumin pun tercengang. Tidak tahan melihat penderitaan pria tua itu, Shirley dengan cepat berlutut memohon ampun, dan pria tua itu akhirnya membocorkan segalanya tentang Bestia. Dengan itu, dia tiba-tiba teringat. Orang di hadapannya adalah salah satu dari 3 yang terhormat yang telah hilang selama bertahun-tahun, anjing gila Min Siyu. Min Siyu berjalan mendekat dan berjongkok di hadapan mereka, menampilkan wajah pembunuh dari potongan ingatan Min Jun. Apa kau mengenali ular ini? Orang itu adalah anggota Bestia, nama sandinya Black Mamba, jawab pria tua itu. Apakah kalian pernah menerima tugas untuk membunuh Hunter Jung Min Jun? Min Siyu bertanya lagi. Pria tua itu dengan cepat menjawab, tidak. Kami jarang bekerja sama dan tidak tahu identitas asli atau keberadaan satu sama lain. Kami membebaskan serigala ini karena suatu alasan. Karena dalam seminggu ada pertemuan organisasi 2 tahunan dan organisasi memerintahkan pembebasannya dari penjara untuk hadir. Yang terhormat, jika Anda bersedia, saya bisa memberitahu Anda lokasi pertemuan dan metode penyusupan serta membantu Anda sepenuhnya. Dia bersujud dengan hormat di tanah. Tolong jadikan kami bawahan Anda. Mendengar ini, Chumin segera bergegas ke sisi Min Siyu. Kakak, kau tidak benar-benar akan menyetujui usulan para penjahat ini, kan? Min Siyu bingung. Sejak kapan aku jadi kakakmu? Chu Hamin menatap dengan penuh kekaguman. Bukankah kau menggunakan Asura? Itu membuatmu setidaknya seniorku atau pamanku. Bukan. Tunggu. Pasti guru besarku. Min Siyu terlalu malas untuk berurusan dengan orang bodoh ini, merenung sendirian. Lagi pula, aku hanya butuh informasi Black Mamba. Jika aku mengabaikan para penjahat ini, mereka cepat atau lambat akan mati di tangan organisasi. Tapi jika mereka membiarkan Bestia mengetahui beritaku lebih dulu, itu akan merepotkan. Jadi dia menyetujui permintaan pria tua itu. Tetapi untuk menghindari komplikasi, dia mengharuskan mereka membuat sumpah mana. Melanggarnya akan menyegel inti mana mereka. Mereka tahu sumpah ini seperti kontrak budak lainnya, tetapi untuk menyelamatkan nyawa, mereka tidak punya pilihan. Setelah membentuk kontrak, mereka secara resmi menjadi bawahan Min Siyu. Melihat ini, Chumin sangat iri, langsung berteriak-teriak ingin menjadi murid Min Siyu. Tanpa diduga, Min Siyu ternyata setuju. Lagi pula, dalam seminggu dia akan membuat kekacauan di Bestia, dan sekarang dia punya cukup tenaga. Dia masih butuh seseorang yang bisa membantu membersihkan. Dan orang yang dimaksud Min Siyu untuk bersih-bersih, Huang Byunggu, saat ini sedang dimarahi oleh penanggung jawab di kantor penjara kota R karena Min Siyu tidak sengaja membiarkan penjahat itu kabur. Namun, karena dia memilih untuk membantu Min Siyu, dia tentu punya tindakan balasan. Dia tiba-tiba berbicara. Petugas pengawal baru itu mengatakan tahanan itu mengaku sebelum kabur bahwa dia menyuap para petinggi penjara. Penanggung jawab itu langsung menjadi gugup dan tergagap, bukankah perekamnya mati? Itu pasti bohong. Tetapi Huang Byunggu menyatakan bahwa karena ada rumor seperti itu, penyelidikan diperlukan. Tolong kerjasamanya, Direktur. Pada saat ini, dia akhirnya menunjukkan sisi berwibawanya.
Setelah menangani berbagai masalah, dia datang ke kantor untuk mendengar penyusunan rencana pertempuran Min Shiyu. Min Shiyu memutuskan untuk menyusup ke pertemuan Bestia keesokan harinya, di mana akan ada sekitar 8 pemburu tingkat tinggi yang berspesialisasi dalam membunuh hunter. Huang Byung-gu bingung. Apa tujuan menyusup? Min Shiyu menyeringai. Tujuannya sudah jelas. Untuk memusnahkan mereka semua. Segera, tiba waktunya pertemuan Bestia. 3 orang tidak hadir kali ini selain anak yang sudah mati. Ada si pria tua, iblis merah, dan Shirley. Mendengar ketidakpuasan semua orang terhadap para pengkhianat, seorang pria berbekas luka membungkam mereka. Mengenai pembuangan pengkhianat, pemimpin akan memberi perintah. Pemimpin, Kurt, yang dia sebutkan, juga angkat bicara. Bagaimana kalau pertandingan kematian untuk memutuskan siapa yang menangani para pengkhianat? Mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam. Pada saat kritis, Black Mamba muncul untuk menenangkan suasana. Kita bisa menangani pengkhianat kapan saja setelah tanggalnya ditetapkan. Tapi yang penting, mereka sudah tahu lokasi dan waktu pertemuan. Pria berambut coklat pendek itu menyela. Memangnya kenapa? Mereka tidak akan langsung menyerang ke sini, kan? Begitu dia berbicara, alarm berbunyi di atas kepala mengumumkan adanya penyusup. Para pembunuh dengan enggan berdiri, masing-masing bersiap untuk menangani satu pintu masuk dan menyelesaikan masalah. Setelah 5 pembunuh pergi, hanya pemimpin Kurt, Black Mamba, dan seorang gadis bernama Porcupine yang tersisa di ruang pertemuan. Melihat para pembunuh yang jelas-jelas kuat yang tersisa ini, Huang Byung-gu hanya bisa meratap dalam hati. Aku tidak pernah menang lotre seumur hidupku. Kenapa aku malah dapat jackpot sekarang? Waktu mundur ke 30 menit yang lalu ketika kelompok Min Shiyu tiba di pintu masuk ruang pertemuan Bestia. Pria tua itu, si iblis merah, memperkenalkan, ada 5 pintu masuk dengan monitor penyusup di sini. Struktur internalnya berubah setiap kali, jadi kami tidak tahu kemana arah pintu masuk, tetapi hanya ke-5 pintu masuk ini yang terhubung keluar. Dan setiap jalan pada akhirnya mengarah ke ruang pertemuan pusat, jadi kau akan bertemu target tidak peduli lewat jalan mana. Kalau begitu 1 orang per pintu masuk, kata Min Shiyu dengan santai. Dia menyuruh Huang Byung-gu mengeluarkan radio portabelnya, menginstruksikan semua orang untuk memanggilnya melalui radio ketika bertemu lawan yang tangguh. Setelah instruksi, kelompok itu berangkat. Waktu kembali ke masa sekarang. Huang Byung-gu memegang radio dengan sangat bimbang. Dia tahu pertempuran pasti akan terjadi di setiap area, dan bahkan dengan radio akan sulit untuk segera mengumpulkan semua orang. Haruskah aku melemahkan lawan terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan beberapa bom berbentuk kelereng dari kantong kakinya, diam-diam melemparkannya ke lantai ruang rapat. Porcupine dengan main-main ingin mengambil kelereng itu, tetapi kelereng itu meledak saat bersentuhan, membunuh Porcupine juga. Segera setelah itu, sebuah granat dilemparkan ke bawah. Tetapi Black Mamba memantulkannya kembali, dan granat itu meledak di pintu masuk tempat Huang Byung-gu berada. Huang Byung-gu dengan cepat melompat turun. Black Mamba tentu saja mengenali identitasnya. Mengamati situasi, Huang Byung-gu berpikir dengan muram sial hanya kena 1. Dia sudah melempar granat sihir untuk menekan teroris, tetapi kedua orang itu tidak terluka, terutama pria yang terlihat seperti pemimpin itu, ada apa dengannya? Tetapi karena sudah begini, dia hanya bisa bertarung. Ketika wajahnya tergores oleh pisau terbang yang dikendalikan secara telekinetik oleh Huang Byung-gu, Black Mamba hanya bisa mendesah, aku lupa kalau skillmu adalah telekinesis. Di sini, Huang Byung-gu menyaksikan kecepatan penyembuhan yang cepat dari yang lain sambil berpikir, bahkan hanya dengan memanipulasi mana bisa memiliki kecepatan dan stamina seperti itu. Saat sedang berpikir, Black Mamba sudah menyerangnya, menghantamnya keras ke dinding dengan 1 pukulan. Melihat musuh terlalu kuat, Huang Byung-gu dengan cepat mengeluarkan radionya untuk meminta bantuan. Sebelum selesai, Black Mamba menendangnya hingga jatuh ke tanah. Pihak lain tidak peduli dengan panggilannya untuk meminta bantuan, siapa yang akan datang berikutnya, Red Demon atau serigala busuk itu, atau mungkin mereka semua. Saat dia berbicara 3 orang menyerangnya, dia nyaris tidak bisa menghindari serangan itu. Lalu dia terkejut orang-orang ini begitu mudah mengalahkan para pembunuh bayaran di area ini dan menyerbu masuk. Yang membuatnya bingung adalah orang-orang ini memang semuanya terluka. Sambil menghindari serangan, dia bergumam, tapi mereka tidak mungkin bisa dengan mudah mengalahkan Tiger dan Grizzly. Benar kan? Chumin menggabungkan kekuatan mereka bertiga untuk memukul Black Mamba, tetapi lawannya malah mencengkeram pergelangan tangannya, melemparkannya ke samping seperti sampah. Black Mamba juga bertanya, kau bukan dari HMCS. Kenapa kau ada di sini? Melihat orang-orang dengan identitas dan posisi yang sangat berbeda, Black Mamba bertanya-tanya, aku tidak bisa memikirkan hubungannya. Seperti kelompok acak-acakan yang baru berkumpul kemarin, ditambah para awakener yang seharusnya tidak saling mengenal, tidak terlihat seperti sebuah organisasi. Siapa yang mengumpulkan kalian? Huang Byung-gu di dekatnya bertanya pada Chu Hamin bagaimana dia bisa tiba begitu cepat.
Chu Hamin berkata bahwa setelah memasuki pintu masuk dan melawan musuh, Min Xiu tiba-tiba muncul, menyuruhnya untuk langsung bergegas ke ruang rapat pusat. Dia menduga Red Demon dan Shirley mengalami situasi yang sama. Tujuan Min Xiu adalah agar mereka mengulur waktu Black Mamba sebelum dia tiba. Di sini, Shirley yang sedang bertarung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, menyuruh kami menahan diri melawan Awakener peringkat A+. Apa itu mungkin? Lagi pula, bocah Black Mamba itu tidak menggunakan kekuatan penuh. Red Demon juga berpikir dalam hati, Awakener tipe transformasi Black Mamba. Baik kecepatan maupun kekuatan, dia adalah yang terbaik sebagai komandan kedua. Tetapi dia seharusnya tidak memiliki skill sihir tingkat tinggi untuk persepsi atau pelacakan. Dia pasti menahan sesuatu atau pemimpinnya. Kurt sedang mengamati situasi. Skillnya bahkan aku tidak tahu. Tidak tahu kapan itu akan meledak tiba-tiba. Memikirkan ini, dia dengan cepat mengaktifkan susunan pengikat sambil berteriak. Sampai Yang Mulia tiba, tidak ada yang boleh pergi dari sini. Melihat dirinya yang hanya penonton juga terikat, Kurt dengan santai mendesah, benarkah? Kau bahkan tidak akan melepaskanku? Red Demon menyuruhnya untuk tetap diam. Bahkan dia akan kesulitan untuk melepaskan diri dengan mudah dari susunan pengikat yang dipasang oleh alat kutukan legendaris. Kurt tertawa dan mendesah, ya ampun. Sepertinya tuan barumu punya latar belakang yang kuat, bahkan memberimu benda seperti itu. Tetapi mengkhianati organisasi dengan begitu mudah itu sedikit keterlaluan. Benar kan, Porcupine? Begitu dia berbicara, Porcupine yang sebelumnya mati bangkit dan menyerang Red Demon, langsung membuatnya terbang. Dan di sini Black Mamba juga benar-benar kehilangan kesabaran, mematahkan rantai dengan satu cengkeraman, lalu dengan serius melepaskan skill pertamanya, Dragon Man, langsung berubah menjadi manusia kadal beracun. Melihat Shirley sibuk melawan Porcupine yang dibangkitkan dan Hwang Byung-gu juga terluka parah, Chu Min memutuskan untuk menghadapi lawan yang kuat ini sendirian. Dari pertukaran serangan pertama, dia merasa tipe transformasi Black Mamba mirip dengan Shirley, tetapi kualitas mananya sangat tinggi. Tetapi dalam situasi ini, dia harus bertindak sebagai tank, mencoba mengulur waktu. Pada saat ini, menghadapi pukulan kuat Black Mamba, Chu Min hendak bertahan, tetapi Hwang Byung-gu mengendalikan pisau terbang untuk menusuk lengan Black Mamba. Detik berikutnya, pisau-pisau itu terkorosi oleh racun tubuhnya. Semua orang langsung dipisahkan oleh batu-batu besar yang dimanipulasi Black Mamba. Melihat sebuah batu besar akan menghancurkan kepala Hwang Byung-gu, Chu Min buru-buru memperingatkan, tetapi perhatiannya teralihkan dan dia terhempas ke tanah oleh pukulan Black Mamba. Black Mamba melesat ke belakang Hwang Byung-gu, menggunakan lengannya untuk mengunci lehernya dengan erat hingga tak bisa bergerak. Dia memberitahu mereka bahwa lantai ruang rapat dipasangi susunan pelacak penghancur diri dan susunan penguat untuk pertahanan darurat. Artinya, ini adalah sarang ular. Sekali kau masuk, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Sambil berbicara, lengannya diam-diam mengerahkan tekanan, ingin mencekik Hwang Byung-gu. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang kuat. Detik berikutnya, seseorang menerobos masuk ke ruang rapat seperti bola meriam. Min Xiu melesat seperti hantu, mencengkeram leher Black Mamba, dan menekannya keras ke dinding. Nafsu membunuh yang bersemangat terpancar di matanya. Akhirnya kutemukan kau, ular sialan. Porcupine yang masih bertarung menoleh ke tamu tak diundang ini dan bertanya, siapa kau? Tetapi langsung dikendalikan oleh mantra petir Min Xiu. Melihat ini, Kurt hanya bisa mendesah, wow, itu tidak masuk akal. Kau membalikkan semua susunan di ruangan ini? Min Xiu tidak menjawab, tetapi Bray di dalam dirinya berteriak sendiri. Semua karena si hebat ini membantu. Si tidak berguna ini sebenarnya cukup bodoh. Dan di sini Black Mamba akhirnya mengerti situasinya. Dia melepaskan diri dari cengkeraman Min Xiu. Jadi kaulah penjahat yang membantai para pembunuh bayaran bestia dan mengumpulkan orang-orang ini. Mata Min Xiu penuh dengan kebencian pada Black Mamba, penjahat. Kaulah penjahatnya, brengsek. Pada saat ini, Kurt akhirnya menyadari kelompok Min Xiu hanya mengincar Black Mamba. Bertanya apakah dia telah menyebabkan masalah. Black Mamba dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya menjalankan komisi dengan serius. Dia menatap Min Xiu, nadanya main-main, ingin balas dendam. Dia memuji, tidak peduli siapa yang kubunuh, aku tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Kau mengesankan dalam segala hal. Tentu saja, ini balas dendam. Tapi sebelum itu, aku perlu menanyakan beberapa hal. Dengan itu, Min Xiu membalikkan susunan penguat di ruang rapat, mengubahnya menjadi susunan perangkap yang memenjarakan Black Mamba di dalamnya. Tidak peduli seberapa kokoh pertahanannya, di bawah serangan tanpa henti Min Xiu, itu menjadi hancur. Black Mamba sekarang batuk darah, tetapi nadanya bersemangat. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu. Sambil mengaktifkan susunan, dia bertanya, siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu mengkariku? Begitu dia berbicara, gelombang kabut hitam yang sangat korosif menyerang Min Xiu.
Min Shiyu dengan mudah melompat untuk menghindari kabut hitam, terbang di atas kepala Black Mamba, menginjak kepalanya beberapa kali, akhirnya menendang Black Mamba hingga tunduk. Min Shiyu mencengkeram lehernya, menuntut dengan muram, "Siapa yang menugaskanmu untuk membunuh Jung Min-jun?" Wajah Jung Min-jun segera muncul di benak Black Mamba. Dia tidak pernah menyangka Min Shiyu ada hubungannya dengan Jung Min-jun. Dia berpura-pura tunduk mengatakan akan memberitahu Min Shiyu yang sebenarnya. Tetapi ketika mulutnya terbuka, susunan di lidahnya aktif. Aliran kabut hitam korosif menyemprot ke seluruh wajah Min Shiyu. Black Mamba baru saja akan menertawakannya, tapi melihat Min Shiyu tersedak dan mengumpat, "Kau bajingan berani meludahi wajahku?" Lalu dia menggunakan sihir penyembuh untuk membersihkan air hitam menjijikkan dari wajahnya. Black Mamba benar-benar panik sekarang, dengan cepat memohon bantuan Kurt, tapi Kurt sendiri nyaris tidak bisa menyelamatkan dirinya. Demi menyelamatkan nyawanya, Black Mamba dengan cepat mengungkapkan kebenarannya, kliennya adalah Pandemonium. Namun, sebelum selesai bicara, Min Shiyu mengakhiri hidupnya. Min Shiyu berpikir, Pandemonium? Di sini, Kurt akhirnya teringat siapa penyusup yang luar biasa kuat ini. Dia dengan mudah melepaskan diri dari kekangan semua orang, lalu melepas tudungnya, memperlihatkan wajah polos seperti gadis kecil. "Aku akhirnya mengenalimu. Kau adalah hunter generasi pertama yang menghilang 10 tahun lalu, anjing gila Min Shiyu." Mata Min Shiyu menjadi dingin. "Apa kau juga dari Pandemonium?" Kurt menyangkal tuduhan ini. Dia bilang kakaknya pernah menyebutkan seorang hunter generasi pertama yang bisa menggunakan sihir penyembuhan. Dengan itu, dia menjentikkan jarinya dan porcupine yang tidak sadarkan diri langsung terbangun dan melepaskan diri. Mereka menerobos atap, melayang di udara. Kurt melambai pada Min Shiyu sampai jumpa lagi, lalu mengaktifkan sebuah formasi dan menghilang di tempat. Sementara Min Shiyu menatap mayat Black Mamba sambil berpikir, "Jadi itu Pandemonium. Min Jun, apa yang sebenarnya kau temukan?" Kembali ke rumah, Min Shiyu masih memikirkan hal ini. Dia teringat asal-usul Pandemonium. 20 tahun yang lalu saat gerbang terbuka, banyak hal membanjiri bumi, termasuk mana sebagai sumber segala kekuatan, monster, kristal sihir, dan sumber daya langka lainnya. Dan iblis seperti para awakener, mereka unggul dalam menggunakan mana dan keahlian khusus, ras dari dimensi lain. Orang-orang itu memanfaatkan kekacauan di bumi untuk menyerang, bertindak sebagai pengelola dimensi yang lebih tinggi. Diam-diam mengambil alih kendali gerbang, bahkan memandang manusia sebagai ras rendahan, dengan santai mendirikan istana iblis di benua sebagai markas, secara resmi mengambil posisi sebagai penguasa. Dalam situasi itu, sebuah organisasi tercela muncul, mengumpulkan manusia untuk mengikuti para pemimpin iblis, Raja Iblis. Organisasi ini adalah Pandemonium. Untungnya, tirani iblis segera dihentikan oleh para hunter generasi pertama yang akrab dengan penggunaan mana. Manusia yang ingin melindungi bumi melawan iblis dan akhirnya menang, mengakhiri kekacauan, dan selama 10 tahun itu, Min Shiyu mengalahkan Raja Iblis keempat dan terbang ke celah dimensi. Pandemonium sudah bubar, tidak pernah menyangka akan mendengar nama ini lagi sekarang. Sambil berpikir, dia membangunkan Bray di dalam dirinya, menyebutkan bahwa mereka juga bertemu iblis yang memperbudak naga di dunia lain, bertanya apakah iblis melakukan tindakan keji tidak peduli di dimensi manapun. Bray berkata ia tidak tahu, karena ia tidak pernah memulihkan ingatan dari sebelum bertemu Min Shiyu di dunia lain, hanya samar-samar merasa iblis telah mengambil sesuatu darinya. Min Shiyu tidak bisa tidak menyesal karena tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki informasi tentang iblis saat itu. Dia hanya tahu bentuk mana iblis berbeda dari manusia dan kemampuan mereka meniru manusia telah meningkat dari 10 tahun yang lalu. Saat sedang gelisah, Min Shijun mendorong pintu hingga terbuka. "Kudengar dari ketua tim Huang bahwa kau menyuruhnya memusnahkan suatu organisasi pembunuh hunter." Dia menasihati dengan sungguh-sungguh, "Kak, aku sudah berulang kali memberitahumu untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian." Jika Choi Daesu tahu, Min Shiyu menyuruhnya untuk tidak khawatir. Huang Byung-gu sudah setuju untuk membantu menghapus catatannya, dan dia memang berencana untuk bertemu langsung dengan Choi Daesu. Melihat Min Shijun masih khawatir dan mengomel, Min Shiyu menghiburnya seperti anak kecil dengan mengacak-acak rambutnya, bercanda dengannya. Min Shijun menepis tangannya dan menuntut dengan kesal, "Kau harus membantu pelatihan dasar untuk para hunter baru di guild kita. Ingat, Hunter Shinjitsu, skill kebangkitannya istimewa. Kuharap kau mau memeriksanya untuknya." Min Shiyu tentu saja tidak akan menolak permintaan adiknya. Lalu dia menyuruh adiknya pergi untuk memasak untuknya. Saat ini Huang Byung-gu menelepon. Dari tangisan dan raungannya, Min Shiyu mengetahui. Sejak kelompok pembunuh hunter pertama kali muncul, berbagai unit sekarang ingin mewawancarai HMCS. Sejak insiden Kurt, Baek Junho telah mengawasi pergerakan mereka dengan cermat. Sekarang karena daftar peserta insiden pemusnahan menghapus nama Min Shiyu, hanya menyisakan Huang Byung-gu, dia tidak mungkin bisa menjelaskan bagaimana dia sendirian mengalahkan begitu banyak pembunuh yang tangguh.
Jadi dia berharap Min Shiyu bisa maju dan mengakuinya. Tapi Min Shiyu menggunakan alasan aku mau makan, mengabaikan permohonan Huang Byung-gu, dan dengan santai menutup telepon. Dia dengan malas berjalan ke sofa ruang tamu dan duduk, lalu bertanya pada Min Si-jun tentang pergerakan iblis baru-baru ini. Min Si-jun berkata sejak Raja Iblis keempat menghilang, para iblis secara proaktif mengusulkan perjanjian damai. Setelah perjanjian itu, mereka ditempatkan di benua kutub, mendirikan sebuah lembaga untuk meneliti mana yang menyusup ke bumi. Mereka jarang meninggalkan benua kutub dan sudah lama tidak muncul di garis depan. Tapi Min Shiyu jelas tidak percaya dengan apa yang disebut perjanjian damai ini. Namun, mungkin seperti manusia yang memiliki segala macam sampah masyarakat, iblis mungkin juga memiliki anggota yang cinta damai. Dia teringat pada Kurt. Bentuk mana yang dia gunakan hampir identik dengan iblis, tetapi dengan perbedaan tipis. Mungkinkah dia hibrida iblis manusia? Sambil berpikir, dia mengambil foto bersama murid-muridnya untuk diperiksa dengan saksama. Berpikir dalam hati, awalnya ini hanya untuk membalaskan dendam Min Jun. Tapi setelah mulai mengikuti jejak yang dia tinggalkan, sebuah firasat memberitahuku pertempuran ini akan lebih lama dari yang dibayangkan. Setelah itu, Min Shiyu memanggil Chu Hamin dan dua lainnya untuk pelatihan khusus, menjelaskan cara menguasai sirkulasi mana. Saat manusia pertama kali merasakan mana, sebuah tempat untuk menyimpan mana terbuka di dalam tubuh yang disebut inti. Kekuatan yang dihasilkan oleh mana yang bersirkulasi di dalam inti akan bangkit sesuai dengan karakteristik individu dan bermanifestasi keluar membentuk skill. Kepadatan inti bergantung pada efisiensi pengendalian. Semakin lama pelatihannya, semakin besar kapasitas intinya. Mencapai alam yang lebih tinggi bahkan bisa membuka inti kedua di dalam tubuh. Tapi dari standar kalian, manusia baru terpapar mana selama sekitar 20 tahun. Benar? Ini masih merupakan kekuatan yang tidak diketahui, jadi kalian harus lebih menguasai esensinya. Mendengar ini, Chumin merasa aneh. Standar kalian? Setelah menjelaskan, Min Shiyu menyuruh mereka melanjutkan latihan meditasi. Saat itu, Huang Byung-gu juga datang ke rumah. Dia menyuruh Min Shiyu untuk segera kembali ke markas bersamanya karena Baek Jeonho mencarinya. Dalam perjalanan ke markas, mereka dihadang oleh dua orang. Yang datang adalah Direktur Grup HMCS Gangnam, Jun Tae, dan Ketua Tim Sung Chang-won. Mereka mendengar Huang Byung-gu mencapai sesuatu yang besar dan datang untuk memberi selamat. Melihat musuh bebuyutannya, Sung Chang-won, wajah Huang Byung-gu menunjukkan ketidaksenangan yang murni. Dia menyuruh Sung Chang-won untuk enyah, tapi yang lain terus menempel. Bahkan mengambil kesempatan untuk mengejek Min Shiyu. Bagi Min Shiyu, keberadaan seperti serangga seperti itu tidak pantas mendapatkan perhatiannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Jun Tae menuduhnya tidak memperkenalkan diri. Dianggap agak tidak sopan. Tapi bagaimana dia bisa menanding lidah tajam abadi Min Shiyu? Dia langsung diejek habis-habisan sampai uratnya menonjol. Hendak menyerang Min Shiyu, tapi dihentikan oleh suara Huang Byung-gu. Ketegangan mereka menarik perhatian orang lain. Di saat kritis, Baek Jeonho datang dan mengendalikan situasi. Kedua provokator itu segera terdiam. Di bawah tatapan semua orang, Baek Jeonho dengan hangat menyambut Min Shiyu. Hal ini membuat kedua orang itu semakin penasaran dengan identitas Min Shiyu di ruang direktur. Min Shiyu langsung ke intinya. Ada perlu apa kepala cabang denganku? Seperti yang diduga, Baek Jeonho datang sehubungan dengan insiden misi pengawalan penjara kota Ardula. Dia pertama-tama menyuruh Huang Byung-gu pergi, lalu menyatakan spekulasinya. Pemusnahan bestia dan insiden pelarian itu terkait dengan Min Shiyu, dan Min Shiyu menemukan petunjuk yang relevan selama misi pengawalan. Tapi Baek Jeonho tidak akan menutup mata terhadap penjahat Awaken dalam daftar investigasi Hunter, terutama dengan keterlibatan pendatang baru misterius seperti Min Shiyu. Jadi dia berkonsultasi dengan seorang kenalan lama Min Shiyu dan mengundangnya. Orang itu juga ingin bertemu Min Shiyu. Min Shiyu dengan penasaran menoleh, ingin menemuiku. Baek Jeonho memperkenalkan seorang legenda Hunter generasi pertama, salah satu dari 3 yang terhormat, ketua Guild Warrior, Hunter Du Gyong-hu. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah izakaya untuk mengobrol. Bray di dalam diri Min Shiyu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sampah, siapa kakek tua ini? Kenapa dia bersikap akrab denganmu? Min Shiyu menjawab melalui gelombang otak Hunter generasi pertama, salah satu dari 3 iblis pedang terhormat, Du Gyong-hu, rekanku dari era itu. Ketika Du Gyong-hu bertanya di mana Min Shiyu bersembunyi selama ini, Min Shiyu dengan santai menjelaskan sambil minum. Mengetahui Min Shiyu menghabiskan 100 tahun di dunia lain, Du Gyong-hu tidak terlalu terkejut. Min Shiyu berkata setelah membunuh Raja Iblis keempat saat itu, sihir dimensional aktif, dan dia tidak tahu apakah itu skill terakhir Raja Iblis atau kekuatan artefak. Namun, Du Gyong-hu memberitahunya bahwa Raja Iblis keempat masih hidup, yang mengejutkan Min Shiyu. Dia langsung menjadi gelisah.
Tapi Do Kyung-hoo menyuruhnya untuk tenang dulu, lalu menjelaskan, meskipun Raja Iblis bisa dikatakan hidup, dia sebenarnya tidak berbeda dari mayat. Dia menceritakan kepada Min Shi-yu tentang situasi umat manusia setelah Min Shi-yu mengalahkan Raja Iblis keempat dan menghilang. Setelah gerbang pertama muncul, monster terus-menerus menyerang manusia, membuat dunia menjadi kacau. Meskipun mereka akhirnya menutup gerbang, sekelompok awakener setengah matang bangkit, keamanan hancur, diikuti oleh perang manusia iblis yang terus-menerus. Dalam situasi ini, para iblis secara proaktif mengusulkan perjanjian damai. Mereka menawarkan syarat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya bersedia membantu negara-negara dengan bantuan bencana, tetapi juga mengajari manusia cara menutup gerbang. Sebagai kompensasi, mereka ingin mengumpulkan sisa-sisa Raja Iblis yang kelelahan dan mengklaim wilayah kutub untuk tinggal sampai mereka bisa kembali ke dimensi asal mereka. Selama periode ketika orang-orang masih belum terbiasa dengan gerbang dan mana, sebagian besar warga sipil berpikir memulihkan kedamaian sebelum gerbang adalah demi seluruh umat manusia. Pada akhirnya, manusia menerima proposal itu, dan para hunter teratas yang mewakili negara-negara berkumpul untuk menyetujui perjanjian itu. Hunter yang mewakili negara K yang menyetujui perjanjian itu adalah Choi Dae-su. Setelah penandatanganan, para iblis tidak pernah meninggalkan wilayah kutub yang ditentukan kecuali untuk dukungan dan tidak menimbulkan masalah. Tentu saja, beberapa hunter generasi pertama mencurigai proposal iblis dan menentangnya, tetapi setelah Min Shi-yu, yang menjabat sebagai komandan dalam perang manusia iblis, menghilang, semua orang berpencar, aku juga tidak mencurigai pergerakan iblis setelah itu. Sampai melihatmu kembali, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Min Shi-yu bertanya apa yang janggal. Do Kyung-ho berhenti sejenak, dirimu sendiri, keberadaan anjing gila Min Shi-yu, catatan dari 10 tahun terakhir, tidak dapat menemukan jejakmu. Choi Dae-su hampir menghapus segalanya tentangmu. Sebagian besar hunter dari generasi kedua dan seterusnya tidak tahu apa-apa tentang pencapaianmu. Bahkan sebelum melihatmu hari ini, aku hampir tidak bisa mengingat wajahmu. Kita bertarung berdampingan berkali-kali, bukan? Setelah hanya 10 tahun, kau benar-benar dilupakan. Melihat ke belakang sekarang, rasanya tidak wajar. Tidak wajar. Min Shi-yu langsung menebak dengan tepat. Kau pikir iblis dan Choi Dae-su punya kesepakatan lain? Seharusnya begitu. Karena orang itu, baik dulu maupun sekarang, akan melakukan apa saja untuk mengalahkanmu, jawab Do Kyung-ho. Min Shi-yu berpikir dalam hati, hanya untuk menghapus keberadaanku. Apakah egonya sekuat itu? Pada saat ini, Do Kyung-ho bertanya, murid-murid yang bertarung bersamamu seharusnya lebih tahu situasinya. Ingin bertemu mereka? Min Shi-yu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan datar. Seperti yang kau katakan, semua orang telah berpencar. Bertemu mereka tidak mudah. Tapi Do Kyung-ho berkata Kang Yeohwa masih di negara K dan telah menjadi master peringkat S yang memimpin Guild Bunga Biru. Aku ingat dia sangat mendengarkanmu. Tidak kusangka dia akan bergabung dan menjadi bawahan Choi Dae-su. Min Shi-yu tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Keduanya lalu mengobrol dengan santai. Namun, mereka tidak tahu ada seseorang yang diam-diam memotret pertemuan mereka dan mengirimkan foto-foto itu kepada orang yang baru saja mereka bicarakan. Saat melihat wajah pria di foto dengan jelas, Kang Yehwa bergumam, itu benar-benar Min Shi-yu, kegembiraan dan kesedihan yang luar biasa bercampur aduk membuatnya jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan tangisnya, mengingat semua kesulitan yang dialami saat mencari Min Shi-yu selama 10 tahun ini. Sejak menjadi bawahan Choi Dae-su, Min Shi-jun menolak untuk berbagi berita apapun dengannya. Jadi dia mengirim orang untuk melacak Do Kyung-ho. Meskipun semua orang percaya Min Shi tidak akan kembali, dia tidak pernah menyerah, bahkan mencari di seluruh dunia tanpa menemukan jejaknya. Dan sekarang, dia muncul dengan selamat di negara K. Baginya, ini tidak diragukan lagi adalah berita bagus. Memikirkan hal ini, dia segera berdiri, bersiap untuk menemui Min Shi-yu. Baru saja akan pergi, dia dihentikan oleh Choi Dae-su yang tiba-tiba muncul. Dia dengan hormat memanggil, Yang Mulia. Sudah kubilang panggil saja aku paman saat kita sendirian. Dia perlahan berjalan ke arah Kang Yewa. Kau mau buru-buru kemana? Dia meletakkan tangannya di bahunya. Kau yang tetap tidak bergeming bahkan saat ibumu meninggal, ternyata begitu terguncang. Sepertinya orang itu benar-benar kembali. Dia menepuk kepala Kang Yewa. Mengapa kau masih begitu bodoh, begitu naif meski pernah ditinggalkan? Ikatan darah. Bagaimana bisa aku dengan mudah melepaskan putri satu-satunya dari adikku? Kau satu-satunya keponakanku. Kang Yewa menepis tangannya, mengatakan dia bergabung dengan timnya untuk menemukan gurunya. Choi Dae-su berkata dia tahu segalanya. Dia tahu dia mencurigainya terlibat dalam hilangnya Min Shi-yu. Patuh di luar tetapi membangkang di dalam hanya untuk menggali rahasianya. Sekarang setiap hunter di dunia setara dengan modal besar. Sebagai tenaga kerja yang berguna dan berdarah keluarga Choi, bagaimana bisa dia menyerahkannya pada Min Shi-yu?
Kang Yeohua dengan marah mengatakan Choi Daesu meninggalkannya di saat yang paling menyakitkan. Min Shiyo lah yang membimbingnya selama ini, membiarkannya tumbuh menjadi Kang Yeohua yang sekarang. Namun, kata-kata orang itu selanjutnya langsung menguras seluruh kekuatannya. Benar kan? Karena dia tidak tahu kau adalah putri seorang penjahat keji, jangan bodoh, Yeohua. Choi Daesu perlahan berjalan melewatinya. Jika dia tahu masa lalumu, bagaimana reaksinya? Bahkan jika kau bertingkah mulia, asal-usulmu tidak akan berubah. Dengan itu dia pergi, meninggalkan Kang Yeohua sendirian, menahan siksaan batinnya. Adegan beralih ke markas Guild Imperial. Min Shiyu datang untuk mengadakan latihan gabungan bagi para pendatang baru seperti yang diminta saudaranya. Dia juga membawa serta Iblis Merah dan Shirley. Untuk mencegah para hunter mengenali wajah Shirley, Min Shiyu menyuruhnya mekakai kepala maskot. Melihat semua orang berkumpul, Min Shiyu membawa mereka ke dalam gerbang F5 milik guild. Kemudian mereka tiba di sebuah hutan. Min Shiyu segera menyuruh Shin Jisoo dan Kim Byung-guk untuk menunjukkan kemampuan mereka. Keduanya segera berusaha keras untuk mengaktifkan mana di tubuh mereka. Di sini, setelah mencoba cukup lama, Shin Jisoo merasa dia akan berhasil. Tapi kekuatan itu tiba-tiba lepas kendali, membuatnya terlempar ke tanah. Melihat ini, Min Shiyu melemparkan cambuk padanya, lalu menjelaskan, itu adalah alat kutukan pembantu mantra. Semakin banyak dan rumit mantranya, semakin signifikan efeknya. Coba lagi dengan alat kutukan itu, jadi Shin Jisoo menggenggam cambuknya erat-erat dan mencoba lagi. Tanpa diduga pada saat ini, sekelompok goblin tiba-tiba muncul. Min Shiyu segera menjauhkan diri dari medan perang, membiarkan Kim Byung-guk dan Shin Jisoo menghadapi mereka. Kim Byung-guk dengan cepat menggunakan skillnya, hanya skill pelacakan peringkat B+. Dan dia tidak bisa menggunakan mana dengan terampil, hanya membabi buta mengeluarkan skill. Benar saja, dia dengan cepat menghabiskan semua mananya. Di saat genting, Shin Jisoo akhirnya selesai merapal, menggunakan skill peringkat A+-nya, menjinakkan. Para goblin itu langsung dikendalikan olehnya dan berhenti menyerang. Shin Jisoo memberi perintah, mundur. Para goblin itu dengan patuh mundur beberapa langkah. Melihat ini, Shirley dan Red Demon agak terkejut. Shin Jisoo ternyata menggunakan skill tipe dominasi yang langka. Shin Jisoo juga dengan bangga menunjukkan hasilnya kepada Min Shiyu. Min Shiyu dengan malas menjawab, aku melihat pantat. Kau hanya bisa mengendalikan satu. Teruskan apa? Dalam sekejap, jeritan Shin Jisoo bergema di seluruh hutan. Latihan ini berlangsung sepanjang hari. Saat mereka keluar dari gerbang, hari sudah malam. Begitu mereka keluar, mereka melihat keributan di depan. Shin Jisoo menjelaskan bahwa baru-baru ini Guild Imperial dan Blue Flower secara bersamaan menemukan gerbang di Gurun Timur Tengah dan perlu menegosiasikan pembagian hasil satu sama lain. Melihat orang-orang dari Guild Blue Flower telah tiba, Min Shiyu berjalan lurus ke arah kerumunan. Dan di sini, seorang bawahan sedang melapor kepada Kang bahwa ketika Blue Flower dan Imperial menemukan gerbang itu, sudah ada sekumpulan mayat hunter di dalamnya. Mayat-mayat itu tidak terlihat seperti diserang oleh monster biasa. Organ dalam mereka telah pecah. Mendengar berita ini, Kang Yeohua termenung, tetapi terganggu oleh suara Min Shiyu. Yeohua, guru sudah kembali. Apa kau tidak akan memberi hormat? Namun, reuni hangat antara guru dan murid yang dia bayangkan tidak terjadi. Kang Yeohua hanya menjawab dengan datar, selamat datang kembali, guru. Tanpa menunggu reaksi Min Shiyu, dia pergi lebih dulu dengan alasan ada urusan. Melihat punggungnya yang bergegas pergi dan telinganya yang memerah, Min Shiyu bertanya-tanya, apa gadis ini menangis? Melihat gurunya yang tidak ia temui selama 10 tahun, Kang Yeohua teringat bagaimana ia sering bersembunyi di sudut sambil menangis saat kecil. Min Shiyu selalu bisa menemukannya dan menghiburnya, serta mengacak-acak kepalanya dengan sayang, tapi dia selalu merasa rendah diri karena dipungut oleh Min Shiyu. Tapi Min Shiyu memberitahunya bahwa orang bisa memilih keluarganya sendiri, berharap dia akan menganggapnya sebagai kakak laki-laki. Mengingat ini, senyum tipis muncul di bibir Kang Yeohua. Hatinya selalu menyembunyikan perasaan gadis yang tak terkatakan. Dia tidak ingin hanya menjadi adik atau murid Min Shiyu, tetapi pasangan yang bisa membantunya mewujudkan dunia idealnya. Dalam proses ini, dia secara alami jatuh cinta, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa dia adalah anak dari seorang penjahat kelas kakap, dan tidak berhak memiliki perasaan seperti itu untuk Min Shiyu. Meski begitu, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Bahkan dari bayang-bayang, dia akan berjuang untuk gurunya sampai saat terakhir. Jadi pada saat ini, dia menemukan Min Shi-jun, mengatakan dia ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, Do Kyung-ho juga menemui Choi Daesu mengenai urusan dengan iblis. Mendengar analisis yang lain, Choi Daesu menebak dia pasti telah bertemu Min Shiyu, dan pikiran ini pasti diberitahukan kepadanya oleh Min Shiyu. Dia tidak menyembunyikan ambisinya, dengan terus terang memberitahu Do Kyung-ho bahwa dia ingin menjadi yang tertinggi.
Satu-satunya tujuannya adalah bertemu dan mengalahkan lawan kuat yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, kesepakatan apapun yang dia buat dengan iblis adalah karena penilaian yang tepat sehingga dia bisa berdiri di tempatnya sekarang. Do Kyung-hoo segera menuntut, apakah hilangnya Min Si-yu dan catatan tentangnya yang dihapus ada hubungannya denganmu? Aku tidak pernah peduli tentang Min Si-yu. Jika dia kembali, aku hanya punya satu kesempatan lagi untuk menghancurkannya. Jika perlu, aku bersedia berpartisipasi dalam konfrontasi 3 arah, jawab Choi Da-esu. Begitu dia berbicara, suara yang akrab terdengar di telinganya. Itu sempurna karena aku juga tidak peduli, dan aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Min Si-yu muncul di balkon melalui lingkaran sihir. Tatapannya tenang, lama tidak bertemu, Choi Da-esu lalu merapal mantra yang menghancurkan kaca balkon. Melihat musuh bebuyutannya yang lama absen muncul, kegembiraan melintas di mata Choi Da-esu. Min Si-yu langsung ke intinya. Apakah kau yang bekerja sama dengan Pandemonium untuk mengirimku ke dunia lain? Apakah kematian Jung Min-jun ada hubungannya denganmu? Choi Da-esu terkekeh. Kau membuat penampilan megah ini hanya untuk menanyakan itu. Kau jadi sangat membosankan, anjing gila. Untuk si bodoh ini, Min Si-yu tidak punya kesabaran, menghancurkan pot bunga ke dinding di belakang Choi Da-esu, pecahannya menggores wajahnya, mengancam dengan kejam. Jawab pertanyaanku dengan jujur jika kau ingin hidup. Dan Yohua, jika kau berani mengganggu muridku, sambil berbicara, dia mengaktifkan mana, artinya jelas. Choi Da-esu tersenyum bukannya marah. Benar sekali. Anjing gila seharusnya seperti ini. Aura seorang jenderal perang yang haus darah. Perasaan yang sangat nostalgia. Kekuatan juga melonjak di sekelilingnya, tapi aku juga telah menggunakan posisiku untuk terus-menerus melawan para hunter kuat di dunia dan terus berkembang. Sekarang niat membunuh dari musuh lama tidak sakit sama sekali, tidak bisa membuat darahku mendidih. Dia menunjukkan senyum yang ganas. Ini saja tidak cukup untuk membuatku menjawab pertanyaan membosankan seperti itu. Kau setidaknya harus membuatku rela mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Saat ketegangan memuncak, Do Kyung-hoo muncul di antara mereka untuk menengahi, mengingatkan mereka untuk memikirkan lokasi dan situasi mereka. Bagaimanapun, keduanya adalah pusat perhatian sosial. Setiap gerak-gerik mereka di bawah pengawasan publik. Choi Da-esu berpikir dia adalah perusak suasana. Mau tak mau merindukan hari-hari ketika mereka bisa bertarung dengan bebas, saling membunuh, dan bersaing untuk peringkat di setiap kesempatan. Lalu dia memberitahu Min Si-yu bahwa kematian Jung Min-jun tidak ada hubungannya dengan dia. Kang Ye-ohwa juga secara sukarela bergabung dengannya. Jika Min Si-yu ingin tahu hal lain kali datanglah menemuinya secara resmi, dan dia akan menyiapkan tempat untuk bertarung dengan bebas. Setelah itu, dia turun, memerintahkan bawahan untuk menghubungi Guild Infinite Number untuk menyiapkan gerbang peringkat A dan membawa Kang Ye-ohwa ke dalam gerbang. Di kantor, Min Si-jun teringat percakapannya dengan Kang Ye-ohwa 7 jam yang lalu. Dia mengungkapkan informasi, mayat Hunter ditemukan di dekat gerbang, setelah diperiksa menunjukkan semua organ dalam pecah di tingkat sel. Sepertinya mereka bertemu musuh yang menggunakan skill khusus atau secara kolektif mengonsumsi sesuatu. Para hunter ini memiliki satu kesamaan, semuanya terkait dengan guild dagang bernama Is, dan guild ini ditemukan aktif di dekat gerbang. Dia belum pernah mendengar tentang guild ini sebelumnya, dan tidak dapat menemukan informasi apapun, hanya mendengar pemimpin guild adalah iblis. Setelah berbicara, dia berbalik ke arah pintu, tetapi sebelum pergi menambahkan, rahasiakan ini dari guru karena aku tidak berencana untuk kembali. Mengingat ini, Min Si-jun mengerti. Benar saja, kakak Ye-ohwa tidak tinggal di bawah Choi Da-esu selama 10 tahun tanpa alasan. Tapi dia tidak mengerti. Jika dia bergabung dengan Choi Da-esu untuk menemukan kakaknya, sekarang kakaknya telah kembali, mengapa dia masih melakukan ini? Meskipun kakaknya sepenuhnya mempercayai ketiga murid langsungnya, dalam pandangan Min Si-jun, mereka semua menyimpan rahasia, dan dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai salah satu dari mereka. Sambil berpikir, dia bergumam, apa yang dipikirkan kakak Ye-ohwa dan kakak Xiaolong? Tiba-tiba Min Si-yu mungkul. Apa yang terjadi pada Ye-ohwa, Si-jun? Di dalam gerbang eksklusif peringkat F milik Guild Infinite Number, Choi Da-esu berdiri diam mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu, pelayan Raja Iblis kedua, Sukatan, mendekatinya, menuntut agar dia membantu menghapus ingatan Min Si-yu. Sukatan menjelaskan ini untuk menjaga wibawa Raja Iblis, karena catatan memalukan karena hampir kalah dari manusia akan mempengaruhi operasi sistem. Dia menawarkan syarat yang membuat Choi Da-esu tergerak, yaitu membantunya mencapai batas mana. Saat memikirkan ini, Kang Ye-ohwa yang telah ditunggunya muncul tepat waktu. Setelah melihatnya, Choi Da-esu menyatakan bahwa dia tidak bekerja sama dengan proposal iblis untuk menghapus ingatan Min Si-yu saat itu. Tapi bahkan saat menyadari catatan tentang Min Si-yu perlahan menghilang, dia tidak mengambil tindakan apapun.
Sambil berbicara, energi merah terbentuk di tangannya, menyerang Kang Yeohua. Kang Yeohua nyaris tidak bisa menghindari serangan itu, dan langsung mengerti bahwa semua perkataan Choi Daesu hanya untuk membuatnya lengah. Sebenarnya, semua yang ditemui Min Shiyu berhubungan dengannya. Namun, sebagai hunter peringkat S, bagaimana mungkin dia bisa menanding hunter peringkat SS? Dia pun segera terluka. Choi Daesu berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia hanyalah alat untuk membangkitkan semangat juang Min Shiyu hingga batasnya. Tapi Kang Ye-hwa menatap dengan pandangan meremehkan. Kau pikir guru akan bekerja sama dengan permainan bodohmu hanya karena aku? Choi Daesu mengginyak bahunya. Ya, aku yakin. Melihat matanya baru-baru ini aku jadi yakin. Dia meninggalkan banyak hal di sana selama 10 tahun ini. Sambil berbicara dia menekan kakinya ke bawah. Kau hanya perlu menjadi pemicunya. Dengan itu, alat kutukan berbentuk rantai terbentuk di telapak tangannya, mengikat Kang Yeohua dengan erat. Melihatnya masih meronta, Choi Daesu menasihati, menyerahlah dari perlawanan yang sia-sia. Ini adalah alat kutukan yang dibuat oleh pengrajin terbaik Black Skyfall. Bahkan hunter peringkat S pun tidak bisa melepaskan diri dengan mudah. Alat kutukan ini menyerap mana. Semakin keras kau meronta, semakin banyak inti kekuatanmu yang akan terkuras. Meronta-rontalah sesukamu. Itulah peranmu. Mata Kang Yeohua menunjukkan perlawanan tanpa rasa takut, kau sampah. Begitu dia berbicara, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di telinganya. Min Shiyu menyerbu seperti kilat di hadapan Choi Daesu, dan mereka segera meledak dalam benturan kekuatan yang dahsyat. Dampaknya begitu kuat, hingga menghancurkan seluruh gurun pasir. Choi Daesu menerima serangan ini sambil berteriak dengan penuh semangat, mulai sekarang, lembaran baru sejarah akan dimulai. Para pahlawan era lama yang membosankan akan musnah di sini. Choi Daesu yang terkuat di negeri ini akan tercatat dalam sejarah. Ucapan kekanak-kanakan ini sangat tidak disukai Min Shiyu. Omong kosong apa? Segera, lingkaran sihir terbuka. Petir emas melesat ke arah Choi Daesu, seperti naga yang berenang. Choi Daesu tertawa saat dengan mudah menerima serangan ini. Sangat mudah, anjing gila. 10 tahun telah membuat jarak di antara kita sebesar ini. Bray, cemas dan khawatir. Sampah, apa kau baik-baik saja? Kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Tapi Min Shiyu berkata, dia tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Dia segera melepaskan semua energinya, petir emas yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini, dia akan bertarung dengan Choi Daesu sampai mati. Bray memperingatkan dengan cemas, apa kau gila? Manamu paling banyak baru pulih setengah, ditambah lagi pria di depan itu lebih kuat dari manusia manapun yang pernah kau temui. Memaksa dirimu hingga batasnya dalam situasi ini mungkin akan menimbulkan efek samping. Min Shiyu bergumam, setengah, tidak apa-apa. Tidak masalah sama sekali. Dia tidak ragu-ragu lagi, melancarkan serangan pertama pada Choi Daesu. Konfrontasi antara kekuatan dahsyat berwarna emas dan merah menimbulkan gelombang besar antara langit dan bumi. Seketika, bumi berguncang, gunung-gunung bergemuruh. Melihat medan energi di hadapannya, di mana warna emas dan merah saling terkait seperti tornado yang menyapu segalanya, Kang Yeohua merasa sangat terkejut. Inilah bentrokan antara hunter generasi pertama yang disebut Awaken sejati. Kecepatannya begitu tinggi, mata telanjang tidak bisa mengikutinya. Apakah ini perbedaan antara peringkat S dan peringkat SS? Setelah satu pertukaran serangan, Choi Daesu memanggil Trisula dan menggunakannya sebagai senjata secara resmi melancarkan serangan pada Min Shiyu. Min Shiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, sudah 10 tahun dan kau masih suka mengoleksi mainan dan bermain-main. Dengan itu, dia mengerahkan lingkaran sihir, sebuah dinding tanah muncul dari tanah mencoba untuk memblokir serangan Choi Daesu. Namun, Trisula Choi Daesu tampaknya adalah sebuah artefak dengan mudah menembus dinding tanah dengan momentum yang tak terbendung. Kemudian ujung tombak itu mengarah lurus ke Min Shiyu, tapi Min Shiyu langsung menggenggam batangnya. Melihat senjatanya direbut, Choi Daesu dengan cepat memanggil beberapa pedang dengan panjang bervariasi dan menggenggam satu pedang pendek menyerbu ke arah Min Shiyu. Min Shiyu segera mengerahkan perisai untuk memblokir serangan itu. Dinding perisai itu tetap tertembus hingga retak oleh pedang pendek Choi Daesu. Dia memanfaatkan keunggulannya dengan cepat memanggil palu raksasa, mencoba menghancurkan perisai Min Shiyu dengan kekuatan luar biasa. Pada saat kritis, Min Shiyu menggunakan tombak taring es. Tombak es tajam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di belakang Choi Daesu. Dia segera menangkis dengan palu, bertabrakan dengan keras dengan kekuatan tombak es. Tombak-tombak es itu hancur berkeping-keping. Palu raksasa itu juga retak akibat benturan keras, tapi dia sendiri hanya sedikit kotor di ujung pakaiannya. Dengan agak sombong, orang kuat memang tidak mudah jatuh. Min Shiyu juga membersihkan mantelnya dengan tidak sabar. Hentikan omong kosongmu. Lepaskan rantai Yeohua jika kau ingin hidup.
Jika itu tujuanmu, gadis itu tidak punya nilai guna lagi. Kau melakukan hal hina itu dan masih ingin mempertahankan pekerjaanmu di pemerintahan? Choi Dae-su membalas, tidak. Kau masih bisa terus menyerang, kan? Dia menatap Kang Yeohwa. Hanya ini saja sudah membuatnya memiliki nilai yang cukup. Dia tanpa ampun mengungkap latar belakang Kang Yeohwa yang penuh dosa sebagai putri seorang pembunuh berantai. Bukankah ini suatu kehormatan besar? Kang Yeohwa hancur dan berteriak, diam. Kelemahannya diekspos di depan orang yang paling penting membuatnya menangis tersedu-sedu. Jika kau terus bicara, detik berikutnya, hiburan lembut Min Shiyu terdengar di telinganya. Jangan bergerak, Yeohwa, kau akan terluka. Dengan itu, kekuatan melonjak di tangan Min Shiyu. Kali ini, dia akan mengalahkan Choi Dae-su sepenuhnya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Kang Yeohwa yang dipermalukan. Mari kita bertarung dengan baik. Hoidaya Sumenula Perisai Lane. Baru saja memasang posisi bertahan, Min Shiyu sudah bergegas ke hadapannya. Satu pukulan meretakkan perisai. Choi Dae-su diam-diam terkejut dengan cara mana digunakan. Tidak, kepadatannya sendiri telah menjadi berbeda. Dia terdorong mundur beberapa meter oleh kekuatan Min Shiyu setelah terkejut. Bertanya dengan penuh minat, gaya bertarungmu yang kikuk dalam menyesuaikan output skill, apakah berbeda dari 10 tahun yang lalu? Min Shiyu melancarkan serangan lagi. Itu bukanlah sesuatu yang harus dikatakan oleh seseorang yang tidak mengerti taktik, karena saat itu aku masih muda. Choi Dae-su menusukkan pedang panjang ke dalam lingkaran sihir di kaki Min Shiyu. Lingkaran yang semula bersinar hijau seketika berubah menjadi merah dan dua rantai menyembur dari bawah tanah, mengikat kaki Min Shiyu dengan kuat. Choi Dae-su memanggil pedang raksasa dari lingkaran itu, memegang pedang raksasa itu dan menebas Min Shiyu dengan keras, di mana energi pedang yang lewat menimbulkan gelombang tanah besar yang menelan sosok Min Shiyu. Menyaksikan adegan ini, Kang Yeohwa berteriak dengan pilu, "Guru!" Tepat saat Choi Dae-su mengira semuanya sudah berakhir, asapnya menghilang menampakkan sesosok tubuh. Min Shiyu dengan mantap mencengkeram bilah pedang, matanya penuh dengan dominasi agung. Kau bukan tandinganku, Choi Dae-su, melihat lawannya tidak terluka menghadapi pedang yang kuat ini. Tangan Choi Dae-su yang memegang pedang tidak bisa menahan gemetar. Rasa takut perlahan muncul di hatinya. Artefak legendaris, pedang raksasa yang bisa membelah seluruh bangunan, Min Shiyu bisa mencengkeramnya tanpa bergerak. Min Shiyu perlahan mengangkat pedang raksasa itu sambil bertanya, jadi kenapa kalau kau berlatih 10 tahun? Aku berlatih 100 tahun brengsek. Dia meninju perut Choi Dae-su dengan keras. Choi Dae-su terlempar oleh pukulannya, menabrak tumpukan tanah di dekatnya dengan keras. Tapi serangan ini tidak sepenuhnya mengalahkannya. Dia berdiri perlahan berjalan ke arah Min Shiyu, melihat gelang di pergelangan tangannya. Ini dimulai 5 tahun yang lalu. Benar? Semua pemburu peringkat SS di seluruh dunia wajib memakai ini. Mana kemampuan fisik, skill, semua dibatasi untuk mencegah kerusakan besar pada masyarakat. Melepas gelang tanpa izin pemerintah berarti menjadi penjahat pada saat itu juga. Benda ini benar-benar membuatku kesal. Dengan itu, dia melepaskan gelang itu dan melemparkannya ke tanah. Kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak darinya. Biarkan aku berlatih denganmu. Min Shiyu mengungkapkannya tanpa ampun. Kau hanya punya suara yang keras saja. Dia berkata dengan serius. Tunjukkan sesuatu padaku. Kekuatan mereka berbenturan dengan hebat, menyatu menjadi pusaran energi besar di pusat pertempuran. Tekanan sihir yang kuat menerbangkan Kang Yeohwa langsung ke tanah. Alat kutukan rantai yang mengikatnya ternyata retak dan dia berpikir dengan cemas, kalau begini terus, gerbangnya akan runtuh, bahkan mungkin mempengaruhi warga sipil tak berdosa di luar. Dia berjuang melepaskan diri dari rantai, bertekad untuk menghentikan duel ini berlanjut. Dan di sini, dua pemburu teratas masing-masing menggunakan teknik pamungkas mereka. Bertarung dengan kekuatan penuh, Choi Dae-su mengeluarkan palu petir lagi. Min Shiyu menggunakan kilat petir untuk menghindari serangan, lalu memanggil perisai yang lebih kokoh, dengan mudah memblokir serangan petir Choi Dae-su. Choi Dae-su tidak bisa menahan perasaan kalah. Bahkan dengan pembatasan yang diangkat, perbedaannya masih sebesar ini. Keengganan untuk ditekan membuatnya benar-benar gila, dengan ganas memanggil semua artefaknya. Memilih pedang panjang dari sana, Wus melemparkannya ke Min Shiyu. Pedang itu langsung berubah menjadi harimau ganas yang mengaum ke depan. Melihat adegan aneh itu, Min Shiyu mengerti. Harimau ini adalah monster yang disegel di dalam artefak. Ketika harimau itu sudah dekat, dia segera membuka lingkaran sihir, merapalkan penjinakan. Harimau itu langsung menjadi hewan peliharaan Min Shiyu. Dia dengan malas memerintahkan, ayo, gigit dia. Ekspresi arogannya membuat Choi Dae-su marah, hendak melakukan serangan balasan. Tapi Kang Yeohwa tiba-tiba berlari di antara mereka memerintahkan mereka untuk berhenti. Apa kalian berdua gila? Lihat sekeliling. Gerbangnya diambang kehancuran. Apa kalian tidak tahu konsekuensinya? Sihir yang menyapu di sini dan keluar akan menyebabkan apa?
Dia menatap Choi Dae-soo dengan dingin. Jika keadaan menjadi seperti itu, bahkan kau pun tidak bisa lari dari tanggung jawab, kau seharusnya tahu konsekuensi jika tertangkap. Benar? Saat kau kehilangan akal, aku sudah menghubungi asosiasi dan markas besar HMCS. Mereka akan segera membuka kembali gerbangnya. Begitu dia berbicara, gelang di tanah berdering. Choi Dae-soo mengambilnya dan menjawab. Sebuah suara pria datang dari ujung sana. Presiden Choi, ini Edward dari markas besar internasional HMC. Ini mendesak. Tolong segera datang. Choi Dae-soo mengutuk dalam hati lalu menjawab, aku akan datang sekarang. Setelah Choi Dae-soo pergi, Kang Yo-hwa tampak kehabisan tenaga jatuh ke tanah merasa sangat cemas di dalam. Jika guru bertanya padaku, bagaimana aku harus menjawab? Memberitahunya bahwa murid yang dia didik dengan hati-hati sebenarnya adalah putri seorang pembunuh. Namun, tidak ada yang dia bayangkan terjadi. Min Shiyu hanya berjongkok di sampingnya bertanya dengan prihatin, Ye Yo-hwa, kau baik-baik saja? Apa kau terluka parah? Kata-kata ini menyapu hati Kang Yo-hwa seperti angin musim semi. Keluhan yang menumpuk seketika meledak dan dia tidak bisa menahan isak tangisnya, lalu memeluk Min Shiyu dengan erat. Di kantor kepresidenan, Choi Dae-soo melakukan panggilan video dengan Edward. Dia mengklaim hanya melakukan latihan kekuatan sederhana di gerbang, tidak ada yang ilegal. Tapi Wakil Presiden Markas Besar Internasional HMCS Edward C. Kuroki menunjukkan, apa yang dikatakan Choi Dae-soo adalah situasi sebelum dia melepaskan gelang pengontrol. Karena melepas gelang memerlukan laporan ke Asosiasi Pemburu atau HMCS dan menggunakan kekuatan sihir pada pemburu HMCS berarti penahanan dan penyelidikan untuk menghindari insiden semacam itu yang menyebabkan kekacauan sosial. Dia berharap Choi Dae-soo bisa menangani masalah ini sendiri. Selain itu, untuk mendapatkan kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat, dia bersiap untuk secara pribadi pergi ke negara K untuk bertemu Min Shiyu yang melawan Choi Dae-soo. Seminggu kemudian, gedung Guild Bunga Biru. Setelah mengerti mengapa Kang Yo-hwa tahu dia kembali, tetapi sengaja menghindarinya. Min Shiyu merasa tidak berdaya, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia bertanya apakah Kang Yo-hwa sedang menyelidiki masalah Jung Min-jun. Kang Yo-hwa meminta maaf, mengatakan selain mengetahui pembunuhnya bukan dari negara K, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia menjelaskan Choi Dae-soo membuatnya bergabung dengannya murni untuk keuntungan pribadi. Dari pengamatan lama, Choi Dae-soo tidak berencana mendekati Min-jun atau murid Min Shiyu yang lain. Menyadari ini terdengar seperti menutupi, dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya menyatakan fakta objektif. Tapi Min Shiyu dengan lembut menepuk kepalanya, menghiburnya dengan hangat. Jika dia memperlakukanmu sebagai keluarga, dia tidak akan melakukan tindakan sampah seperti itu. Dia mengatakan padanya untuk tidak terikat oleh ikatan darah mulai sekarang. Karena dia adalah individu mandiri dengan kehidupannya sendiri. Jika dia benar-benar merasa bersalah, maka hiduplah dengan hati nurani yang bersih dan berikan kembali kepada masyarakat sebanyak mungkin. Dia juga akan membantunya dengan sepenuh hati seperti sebelumnya. Kata-kata hangat Min Shiyu sekali lagi menenangkan hati Kang Yo-hwa. Dia diam-diam menyeka air mata dari matanya, lalu berkata dia selalu merepotkan Min Shi-jun selama 10 tahun Min Shiyu hilang dan merasa sangat bersalah. Tapi Min Shiyu tidak peduli, berpikir selama mereka bertemu dan membicarakannya. Saat ini, Hwang Byung-gu dan Baek Jeon-ho tiba-tiba datang ke pintu, mengatakan wakil direktur markas besar HMCS ingin secara pribadi terbang ke negara K untuk bertemu Min Shiyu. Melihat ini, Kang Yo-hwa tidak bisa menahan diri untuk menggoda, kembalilah guru. Sepertinya banyak orang akan segera memperhatikanmu. Kemudian dia mengantar Min Shiyu pulang. Di tengah jalan, sebuah mobil hitam berhenti di samping mereka. Jendelanya diturunkan. Itu adalah Choi Dae-soo. Masuklah, Min Shiyu. Kang Yo-hwa sangat marah. Setelah apa yang kau lakukan, apa yang coba kau lakukan sekarang? Min Shiyu juga membalas. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Choi Dae-soo berkata dengan santai. Jika kau ingin terus memainkan permainan guru dan murid yang mengharukan, lebih baik dengarkan aku dulu. Mendengar ini, Min Shiyu menghentikan Kang Yo-hwa yang ingin maju dan berdebat, menenangkannya agar tidak khawatir dan akan menghubunginya nanti, lalu masuk ke mobil Choi Dae-soo. Begitu masuk, Choi Dae-soo mengungkapkan informasi. Di daerah gurun, ada sekelompok yang terdiri dari setengah iblis. Tidak hanya manusia yang telah berhubungan dengan iblis selama bertahun-tahun, tetapi juga hibrida iblis manusia. Hibrida iblis manusia itu berbeda dari iblis biasa, tidak memiliki tanduk atau sayap dan menggunakan mana hitam. Setelah mengatakan ini, Choi Dae-soo menyuruh Min Shiyu keluar. Memikirkan tentang setengah iblis yang baru saja disebutkan Choi Dae-soo. Min Shiyu tiba-tiba teringat pemimpin Bestia, Kurt. Mungkin dia adalah setengah iblis yang misterius itu. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari markas besar internasional tiba seperti yang dijanjikan. Di kantor, saat melihat Edward, Min Shiyu memanggil nama aslinya, Edwin, apa yang sedang kau lakukan?
Melihat Min Shiyu memanggil nama aslinya yang telah lama dirahasiakan di depan orang lain, Edward dengan cepat menyuruh semua orang pergi. Ketika hanya dia dan Min Shiyu yang tersisa di ruangan itu, dia melepaskan sikap elegannya meraung marah, dasar brengsek. Dia dengan marah mencengkeram kerah Min Shiyu dan menuntut, di mana sebenarnya kau dikurung selama 10 tahun ini. Baru mungkul sekarang. Setelah mendengar penjelasan Min Shiyu, Edward hanya bisa menghela napas, melihat wajahmu akhirnya membuat ingatan yang kabur menjadi jelas. Tapi kau tetap bergegas kemari begitu mendengar namaku, kata Min Shiyu. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Kau adalah penolong yang menyelamatkanku beberapa kali selama kekacauan, jawab Edward. Penolong apa? Norak sekali. Min Shiyu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ngomong-ngomong, bagaimana Yohua menghubungimu? Edward menjawab. Markas Besar Internasional HMCS saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus bersama dengan guild di seluruh dunia. Guild Bunga Biru yang dipimpinnya ikut berpartisipasi. Karena kinerjanya yang aktif dalam kasus-kasus terakhir, aku secara terpisah mencari tahu informasi kontaknya. Apa yang sedang kalian selidiki bersama? Min Shiyu mendesak. Edward kemudian menjelaskan secara rinci insiden korban pemburu gurun dan mengungkapkan penyebab kematiannya adalah mengonsumsi obat peningkat ilegal. Namun karena komponen sebenarnya dan saluran distribusi obat tersebut belum teridentifikasi, hal itu belum diumumkan secara resmi. Namun, markas besar mulai menyelidiki insiden kematian berantai awakener di seluruh dunia setengah tahun yang lalu. Dan ketika membedah mayat yang ditemukan, tubuh almarhum pecah di tingkat sel tanpa petunjuk lain. Meskipun mereka ingin mengumumkannya, sebagian besar korban adalah penjahat tanpa tanda-tanda konsumsi obat, sehingga penyelidikan mengalami kesulitan. Untungnya, seseorang di negara C menyaksikan insiden serupa. Menurut saksi, awakener yang sekarat menghirup bubuk hitam lalu lepas kendali dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Para awakener yang menghirup bubuk hitam melepaskan mana dan meningkatkan keterampilan hingga tingkat yang luar biasa. Markas Besar Internasional percaya bahwa daerah gurun mungkin menjadi sumber insiden obat peningkat ilegal, jadi mereka meluncurkan penyelidikan. Min Shiyu mengajukan pertanyaan. Bukankah insiden itu terjadi setengah tahun yang lalu? Kenapa masih berpikir insiden gurun baru-baru ini adalah sumbernya? Edward mengatakan Guild Bunga Biru pertama kali mendapatkan prototipe bubuk hitam di pintu masuk gerbang dan di dekatnya ditemukan kendaraan dari Guild Perdagangan yang mencurigakan. Meskipun ini adalah investigasi pribadi, karena Kang Ye Yohua adalah yang pertama mendapatkan prototipe obat itu, dia tidak bisa lepas dari penyelidikan ini. Tetapi jika Min Shiyu bersedia membantu, itu bisa mengurangi kesulitan yang dihadapinya dalam masalah ini sampai batas tertentu. Meskipun jelas Edward telah merencanakan ini, Min Shiyu tetap menyetujui permintaannya. Waktunya mendesak. Min Shiyu segera pulang untuk berkemas. Mendengar dia akan melakukan perjalanan bisnis ke markas besar Eropa, Bray khawatir dia akan meningkatkan keluaran mana hingga batas maksimal seperti terakhir kali. Jadi memberitahunya sebuah berita. Tubuhnya telah bermutasi. Seiring mana Min Shiyu pulih secara bertahap, ia juga merasakan kendalinya perlahan menghilang. Ia tidak bisa membayangkan efek samping apa yang akan terjadi jika kehilangan kendali atas keluarannya. Mungkin di saat kritis, dia tidak akan bisa meminjam kekuatannya. Min Shiyu menghiburnya untuk tidak khawatir. Kecuali untuk konfrontasi terakhir dengan iblis, di waktu lain dia bisa menangani semuanya sendiri sebisa mungkin. Setelah semua persiapan selesai, dia naik pesawat ke Eropa. 2 hari kemudian, Markas Besar Internasional HMCS. 3 orang sudah hadir di ruang tunggu. Pemimpin tim 1 cabang negara J Kota T HMCS Hayakawa Hakari, asistennya Koyun, dan pemimpin tim investigasi 1 Markas Besar Internasional Leila. Setelah menunggu lama, seorang karyawan datang terlambat, memberitahu semua orang untuk pergi ke ruang konferensi terlebih dahulu. Di ruang konferensi setelah semua orang berkumpul, Edward pertama-tama mengundang Leila untuk menjelaskan insiden itu secara singkat, lalu pergi lebih dulu karena ada urusan. Begitu Edward pergi, suasananya menjadi agak canggung. Leila memecah keheningan dengan memperkenalkan secara singkat, lalu menjelaskan penyelidikan ini akan berfokus pada eksplorasi mendalam di dalam gerbang dan pemeriksaan lokasi terdekat. Ketika dia bertanya apakah yang lain punya pertanyaan, Min Yu bertanya tentang desas-desus kelompok iblis atau setengah iblis dan menduga iblis terkait dengan obat peningkat ilegal. Klaim ini dibantah oleh Hayakawa Hikari. Di matanya, Min Shiyu hanyalah seorang pemburu yang tidak dikenal, namun mengusulkan informasi yang bahkan belum disebutkan oleh markas besar. Omong kosong belaka. Dia pikir Min Shiyu hanya membawa sikap diskriminasi rasial era lama ke dalam penyelidikan. Melihat situasi yang akan lepas kendali, Leila dengan cepat menghentikan Hayakawa Hikari untuk melanjutkan. Setelah mengumumkan perjalanan besok ke daerah gurun, dia membubarkan pertemuan.
Keesokan harinya, kelompok itu tiba tepat waktu di markas cabang HMCS Timur Tengah. Min Shiyu melihat sekeliling, berpikir dalam hati, tidak ada jejak iblis dimanapun di kota. Kepadatan mana juga baik-baik saja. Apakah orang itu Choi Daesu membuat kesalahan? Saat ini, Hayakawa Hikari muncul lagi, dengan angkuh mengingatkan, tolong tetap waspada selama investigasi jika kau masih ingin hidup, sambil menghadapi orang yang sok penting ini. Min Shiyu merasa tidak bisa berkata-kata dalam hati. Rasanya segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Setelah itu, Min Shiyu bertanya kemana-mana tentang setengah iblis. Dari jawaban para karyawan, dia mengetahui bahwa jauh di dalam gurun ada sebuah desa tempat tinggal para setengah iblis. Setengah iblis terlihat sama persis dengan manusia. Kecuali menggunakan penganalisis mana, orang biasa hampir tidak bisa membedakan mereka. Melihat beberapa petunjuk di buku catatannya, Min berpikir, benar saja, hanya dengan masuk jauh ke dalam gurun, barulah sesuatu bisa terungkap. Kemudian, dia datang ke ruang tunggu. Secara kebetulan, bertemu dengan Leila. Mereka segera mengobrol. Dalam percakapan, dia mengetahui Leila terutama beroperasi di Eropa Utara. Min Shiyu kemudian menyebutkan pemburu Hans Schroeder yang dikenalnya di Eropa Utara. Mendengar ini, Leila mengeluarkan ponselnya menunjukkan foto seorang pria, memberitahu Min Shiyu bahwa Hans adalah pamannya dan mengungkapkan bahwa pamannya menderita efek samping karena terlalu lama berada di dalam gerbang mencari rekan yang hilang hingga jatuh koma selama 2 tahun. Sekarang terus-menerus mengandalkan keterampilan pemburu tipe penyembuh untuk bertahan hidup. Untuk menyembuhkan efek samping pamannya, dia selalu menjelajahi gerbang tingkat tinggi, mencoba menemukan obat universal, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah mengatakan itu, seorang bawahan muncul tepat waktu, melaporkan prosedur persetujuan masuk gerbang telah selesai, dan mereka bisa berangkat sekarang. Kemudian rombongan itu berangkat dengan megah, dan tak lama kemudian sampai di pintu masuk gerbang. Melihat lokasi yang telah dibersihkan, Min Shiyu merasa dinamika mana di sekitarnya telah lama menyebar. Meskipun tidak merasakan apapun dari luar gerbang, dia selalu merasa jejaknya telah dihilangkan dengan sangat bersih. Kemudian semua orang perlahan memasuki pintu gerbang. Namun, mereka tidak menyadari ada seseorang di lereng yang jauh yang terus mengawasi pergerakan mereka. Wajah pria berambut putih yang memimpin itu dipenuhi bekas luka mengerikan. Sambil menyeringai dia berkata, segalanya lebih mudah dari yang dibayangkan. Mereka berjalan sendiri menuju tumpukan mayat. Begitu masuk, Leila segera mengerahkan lingkaran sihir di tempat itu untuk menyelidiki petunjuk tentang obat peningkat ilegal. Ini adalah skill peringkat miliknya, Taman Rahasia Pohon Rimbun. Seketika, tanaman merambat muncul menutupi radius 30 km yang menakjubkan, tetapi dia tidak mendeteksi aktivitas monster di dekatnya. Setelah tanaman merambat dengan kemampuan deteksi dan pertahanan dikerahkan, Leila meminta semua orang menyelidiki dalam zona di jangkauan tanaman merambat. Karena tidak suka masalah, Min Shiyu tentu saja memilih untuk bertindak sendiri. Pada saat ini, dia melihat area kecil di tanah yang mengeluarkan asap hitam. Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa kotoran di tanah hitam ini mengandung energi iblis. Menduga seseorang sengaja menyebarkannya di sini, dia segera menelepon Iblis Merah untuk menanyakan situasi di luar gerbang. Iblis Merah memberitahunya bahwa 5 orang berpakaian hitam yang mencurigakan ditemukan di dekat pintu masuk dan akan segera menghubunginya jika mereka masuk. Setelah itu, Min Shiyu fokus menyelidiki tanah aneh di bawah kakinya. Di sisi lain, setelah penyelidikan yang melelahkan, Hayakawa bersaudara tidak menemukan apa-apa dan tidak mau pulang dengan tangan kosong. Dia memutuskan untuk menggali tanah, bertekad menemukan sesuatu untuk dijadikan pencapaiannya. Jadi dia memanggil Kagetsuchi. Leila tentu saja menyadari keributan di kejauhan dan dengan cepat menyuruh bawahannya, Stefan, untuk memeriksa situasinya. Dia tenggelam dalam kekhawatiran, tidak menyadari orang-orang berpakaian hitam diam-diam muncul di belakangnya. Sementara itu, setelah pencarian sekilas, Hayakawa Hikari justru menemukan tumpukan mayat. Koyun yang bermata tajam segera menyadari ada sesuatu yang salah. Mayat-mayat ini adalah monster yang memakan kegelapan dan membakar kausalitas kehidupan dengan memutarbalikkannya. Ghoul. Mereka datang berkelompok perlahan mendekati keduanya. Tanpa pikir panjang, Hayakawa Hikari segera menggunakan skill peringkat es miliknya, Roh Suci Kagutsuchi. Dewa ular raksasa menyapu daratan, seketika melenyapkan kelompok ghoul itu. Namun, dia hanya melenyapkan sebagian kecil saja. Satu kelompok tumbang, kelompok lainnya menyerbu maju. Hayakawa Hikari terus melenyapkan aliran ghoul yang tak ada habisnya, tidak menyadari beberapa mendekat dari belakang. Untungnya, Stefan tiba tepat waktu untuk membantu, namun seiring pertempuran berlanjut dan mana terkuras, beberapa orang mulai merasa kewalahan. Saat itu, sebuah lingkaran sihir besar muncul di udara. Panah merah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti meteor.
seperti bidikan otomatis, dengan tepat melenyapkan semua ghoul yang terlihat. Melihat Min Shiyu dengan tenang merapal mantra di pusat pertempuran, Hayakawa Hikari menjadi penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Baru saja mereka bisa bernapas lega, sekelompok ghoul lain menyerbu. Melihat ini, Hayakawa Hikari segera menyuruh Stefan menghubungi Leila, tetapi Stefan bilang dia tidak bisa menghubunginya. Min Shiyu merasakan ada yang salah. Kau meninggalkannya sendirian. Dia menyuruh mereka menangani keadaan di sana sementara dia pergi lebih dulu untuk mencari Leila. Sementara itu, Leila dibawa ke sudut terpencil jauh di dalam gurun. Seorang pria berkacamata hitam bertanya pada paman berjenggot di sampingnya apakah dia boleh membunuhnya. Paman itu berkata Leila adalah kunci untuk memancing yang lain ke dalam perangkap mereka. Setelah urusan besar ini selesai, pasar gelap Timur Tengah bisa dikuasai oleh elmok mereka. Lalu mereka bisa meraup untung besar di komunitas pemburu level rendah dengan obat rahasia dan berkembang menjadi organisasi besar. Pada saat ini, paman itu mengamati pria berambut putih yang terus mengalirkan darah ke lingkaran sihir di kakinya. Saat darah dialirkan, para ghoul terus merangkak dari tanah dan bersujud di hadapannya. Paman itu tahu identitas orang itu. Pria itu adalah seorang necromancer. Yang dia gunakan adalah necromancy, mantra yang mempermainkan hidup dan mati, menentang akal sehat. Juga, salah satu jenis yang paling keji dan sangat dilarang di antara skill pemanggilan. Meskipun curiga necromancer itu bukan manusia, demi membangkitkan organisasi ayahnya, dia harus bekerja sama dengan pria berbahaya ini. Melihat obat di tangan paman itu, pria berkacamata hitam berkata ingin mencobanya tetapi ditolak. Paman itu menjelaskan bahwa meskipun obat ini bisa meroketkan kekuatan skill ke level pemburu peringkat S, obat ini sangat membuat ketagihan. Sekali kecanduan, tidak akan bisa berhenti. Penggunaan jangka panjang akan membebani tubuh secara berlebihan dan menyebabkan dagingnya meledak. Baru saja selesai menjelaskan, Necromancer Ivan berjalan ke arah mereka. Paman itu segera berkata ingin tahu pemasok obat ini, tetapi Ivan menolak mengungkapkan rantai pasokannya dengan alasan kegagalan mereka mendisipan bawahan yang berujung pada penemuan oleh tim investigasi internasional. Sambil mengejek mereka sebagai orang bodoh, pria berkacamata hitam itu marah dan hendak berdebat, tetapi dihentikan oleh Kurt yang tiba-tiba muncul. Ivan tertawa. Mengapa kau yang mulia secara pribadi datang ke sini? Karena menurutku kau melakukan hal-hal yang tidak berguna, jawab Kurt. Meskipun aku tidak akan ikut campur, sebaiknya jangan mempertaruhkan namanya dan membahayakan seluruh kelompok setengah iblis. Ivan terkekeh. Apakah ini yang dikatakan oleh pemimpin kita yang sangat konservatif itu? Jika keadaan menjadi lebih merepotkan, singkirkan saja mereka. Bisakah kau sampaikan padanya untuk tidak mengkhawatirkanku? Ivan, apakah kau sudah terlalu banyak bermain dengan mayat sampai kau tidak mengerti manusia? Ikatan mereka itu tangguh dan menyebalkan. Sambil berbicara, Kurt berjalan ke hadapan Leila. Siapa orang ini? Ini berbahaya sekarang. Ivan menjelaskan, kami hanya membiarkannya hidup sementara sampai kami menyingkirkan semua orang yang terkait. Kurt menyela, tidak. Aku tidak sedang membicarakannya, tapi kau, Ivan. Meskipun sudah terlambat, berpikirlah baik-baik. Apakah mereka benar-benar di pihak kita? Setelah mengatakan itu, dia pergi melalui lingkaran sihir. Melihat Kurt pergi, Ivan mengutuk dalam hati. Setelah penyihir tua yang hanya bersembunyi dan menonton itu pergi, pria berkacamata hitam yang menyaksikan semuanya dalam diam bertanya pada paman itu, siapa sebenarnya Ivan dan mereka. Paman itu menyuruhnya untuk tidak banyak bertanya, berpura-puralah tidak melihat. Bagaimanapun, wanita yang dibawa ke sini dan para penyelidik di luar gerbang tidak akan selamat malam ini. Di sini, mereka melihat mayat-mayat ghoul di sepanjang jalan. Stefan menyarankan untuk keluar gerbang dulu untuk meminta bantuan, tetapi ditolak oleh Hayakawa Hikari yang sombong. Dia tidak mau kalah dari Min Shiyu. Mereka segera menyusul langkah Min Shiyu. Saat melihatnya, Stefan bertanya apa yang terjadi pada Leila. Min Shiyu memberitahunya bahwa Leila diculik oleh pelaku yang memanggil para ghoul. Setelah menjelaskan, dia berjalan lurus ke depan. Mereka mengikuti dari dekat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka benar-benar bertemu dengan targetnya. Melihat musuh, Kou Yun menyerang lebih dulu, terlibat pertarungan dengan lawan. Tapi paman berjenggot itu bukan lawan yang mudah, dia langsung menggunakan skill tombaknya. Seketika, kecuali Min Shiyu, semua orang menghindari semburan cahaya keemasan dari skill paman itu. Ketidaksabaran terpancar di mata Min Shiyu, lalu dia membuka lingkaran sihir untuk menghadapi paman itu. Dan Hayakawa Hikari juga merasa resah. Ruangannya terlalu sempit, dia tidak bisa memanggil kaget suci atau gua akan runtuh. Tapi dia juga tidak bisa tinggal diam, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri mencari Leila. Namun, Ivan menghalangi jalannya. Hayakawa Hikari mengumpat, menyuruhnya menyingkir sambil melepaskan jurus yang menyerangnya, tapi terkena serangan Ivan, berteriak kesakitan.
Ko Yun segera berteriak cemas, "Kakak, situasi mendadak ini juga mengejutkan Min Chi Yu." "Oh, tidak.